Immanuel, apakah itu Yesus? Bukan. Immanuel itu nama biasa saja. Ini tidak cocok untuk Yesus, tapi cocok untuk untuk Hizkiyahu. Orang Muslim ini bertanya terkait dengan masalah orang Kristen, tapi tanya ke Bro Yisa, sedangkan Bro Yisa sendiri bukan orang Kristen. Saya kira nggak relevan itu. Apakah memang betul nubuatan itu untuk Immanuel atau Yesus disebut di sana? Terima kasih. Dia sukses gitu. Nah, apakah Yesus punya keturunan? Enggak. Apakah dia sukses? Enggak. Kalau dia mati, mana yang boleh dimasuki di antara keduanya? Jawabannya adalah masjid, karena tidak ada patung penyembahan berhala dan tidak ada unsur salib yang menyimbolkan bahwa orang di dalam gereja nggak boleh, karena itu adalah tempat penyembahan manusia. Itu wujud atau esensi Allah seperti yang dijelaskan saudara-saudara dari Kristen, kan nggak logis. Mempatenkan suara Tuhan tuh yang bagaimana sih di antara seluruh suara-suara ini? Tidak bisa, karena Jadi itu semau-maunya dia aja. Nah, kadang-kadang pernyataan seperti ini selalu dibalikan oleh umat Kristen ya. Kenapa kami bertanya tentang Yesus kepada orang Yahudi? Karena Yesus orang Yahudi. Alasannya karena orang Kristen sering mengutip kitab-kitab yang digunakan orang Yahudi. Kalau saya sebagai orang Kristen, sekasar apapun orang Yahudi, saya tidak bisa menolak mereka. Kenapa? Karena Tuhan berkata dalam kitab Anda sendiri, tidak ada keselamatan di luar dari bangsa Yahudi. Silakan. Tadi tentang kejadian alam semesta kamu pakai kitab Yahudi. Sekarang kamu bilang orang itu Yahudi itu sombong. Kamu pakai dasar kitab Yahudi. Jangan begitu. Jadi alasannya begini, kenapa orang Yahudi menolak Yesus minta-minta? Karena Yesus kalian Tuhan kan. Nah itu Tadi dia mau bilang, ini sebelum Yesus diangkat jadi Tuhan. Tadi dia mau bilang. Iya, karena Yesus diangkat jadi Tuhan sama Paulus ada. Di mana, Bro? Nah, ini saya kasih lihat. Terus orang Kristen nanya, apakah kamu percaya Yesus adalah Tuhan? Tidak. Kenapa? Dia bentuknya manusia. Apakah Yesus Tuhan? 100% bukan. Bagaimana kalau saya katakan Nabi Muhammad bukan Nabi? Apa kalian setuju? Iya, kata Rasul itu nggak ada di teks bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, itu tidak ada. Ini ya contohnya. Moshe dia punya kitab syariat, apa itu? Torah. Muhammad dia punya kitab syariat, apa kitabnya? Quran. Sama kalian tidak menggunakan kitab Perjanjian Baru yang menulis Rasul. Itu yang pertama. Aduh. Memang tidak ada Rasul. Oke, kita buka Google. Rasul itu bahasa Ya, apa? Google lagi. Sekarang kita mencari Rasul. Jangan-jangan lu menyembah Google ya, bukan menyembah Yesus ya. Silakan tunjukkan Bang Billy di mana Yesus mengajarkan tentang kata Rasul di dalam ajaran Yesus. Oi, bodoh. Bahasa Syria. Kenapa ada Rasul di dalam situ kalau bukan gunakan bahasa kitab kami? Islam di Indonesia lebih dulu mana, Islam atau Kristen? Jadi begini, brother. Aduh, jangan jadi begini. Penyerapan Umat Yahudi, kenapa tidak ada selek dengan umat Islam? Karena pertama, umat Yahudi, Tuhannya itu nggak beranak pinak seperti kucing di rumah gue. Maksud lu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya, untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menampilkan sebuah diskusi yang selalu menarik untuk kita simak ya, yaitu tentang Kristen dan juga Yudaisme. Dan di sini kembali hadir saudara Yitzhak dari Yudaisme ya, pemegang kitab Torah, dan juga ada beberapa orang Kristen, dan tentunya saudara-saudara kita Muslim, ada juga saudara Rahmana Raja, Bang Dewa ya, dan juga Umi Dini.
Nah, diskusi di kali ini topiknya adalah tentang klaim umat Kristen bahwa di dalam Torah tersebut ada nubuatan untuk Yesus. Apakah benar seperti itu? Nanti akan dijawab serta dijelaskan oleh saudara Yizak berdasarkan Torah itu sendiri. Dan sebelum kita simak videonya, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, serta share-nya. Dan jangan lupa juga kita dukung ya channel-channel baru seperti Risalah Islam Media atau RIM, channel Umi Dini yang baru ya, dan juga channel Yizak Ben Abraham sendiri, dan channel-channel Islam lainnya kita dukung untuk terus membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Terima kasih waktu saya. Gini Bang Isa, saya mau bertanya tentang masalah nubuatan Yesus itu katanya ada di Perjanjian Lama, Bang. Di Yesaya 53 itu adalah nubuatan Yesus menurut penganut umat Kristen. Menurut Abang bagaimana? Apakah betul ada nubuatan untuk Yesus itu? Terima kasih. Ini harus dipertegas, apa betul ada nubuatan Yesus gitu, Bang? Siap. Budi, jadi kalau masalah apa sih nubuatan itu ya bukan cuma di Yesaya, coba saat apa tuh namanya saat Salomo saja berbicara bahwa aku telah ada sebelum dunia ini diciptakan, dibilang juga nubuatan buat, padahal kan itu berapa abad gitu. Makanya saya pengen dengar jawabannya dari Bro Yesa karena dia punya kitab itu, Bu. Bun. Iya. Sorry salah ngomong. Udah ada. Oh, udah ada. Esak naik gitu. Itu jadi biar jelas umat Kristen itu apakah benar ada nubuatan untuk Yesus? Itu aja saya. Ada dalam kitab Perjanjian Lama. Itu aja. Di dalam Torah terutama tidak ada. Di dalam Nabiim itu isinya peringatan kalau Israel melanggar Torah nanti mendapatkan hukuman. Kalau dia melakukan Torah nanti akan mendapatkan Bentar Pak Yudi. dan juga kemakmuran seperti itu. Jadi di dalam Torah itu membahas Yesus itu nol, tidak ada. Contoh ya, Yesaya 7 ayat 14 itu berbicara Immanuel. Apakah itu Yesus? Bukan. Immanuel itu nama biasa saja yang bisa dimiliki oleh siapa saja. Bahkan orang di zaman sekarang pun ada yang namanya Immanuel. Itu ternyata adalah di Yesaya 8 ayat 3, Maher Shalal Khashbaz. Itu nama daripada Immanuel tersebut gitu. Terus di Yesaya 9 ayat 5, kalau di LI mungkin di ayat 6, itu berbicara tentang Hizkiyahu putra Ahaz. Kenapa? Lihat di Yesaya 39 ayat 8, itulah kalimat yang sama. Dia mengatakan Ki yihya shalom, karena akan ada kedamaian, wa amat, dan kebenaran, beyamai, di hari-hariku. Jadi yang disebut di Yesaya 9 ayat 5 sebagai sar shalom itu adalah Hizkiyahu. Sementara 3 gelar yang pertama, Peleyoes, El-Jibor, Aviat, itu bukan gelar yang ditujukan kepada manusia itu oleh Hashem, tapi itu adalah gelar milik Hashem sendiri yang tidak pernah ditujukan kepada manusia yang lahir. Yang manusia lahir itu disebut Sar Shalom, artinya pangeran kedamaian. Dan itu ada di Yesaya 39 ayat 8. Nah, seperti itu. Kalau kita mau lihat, saya kasih lihat sepintas aja biar nggak dikira bohong gitu ya. Ya, boleh Bang. Terima kasih. Karena diskusi yang baik itu adalah yang mendidik, maksudnya bukan mendoktrin ya, tetapi mendidik berdasarkan kejujuran teks gitu. Nah, kalau kita lihat di Kristen nanti beda lagi nih terjemahan mereka. Pertama 7 ayat 14. Kita lihat di sini. Ada Immanuel kan. Nah, Immanuel ini nanti nyambungnya ke 8 ayat 3. Nah, di sini ada yang disebut Maher Shalal Khashbaz. Nah, di sini ada penjelasannya. Ya. Kalau kalian kan nggak mungkin baca Hebrew-nya. Nah, di sini itu nabi perempuan memanggilnya Immanuel. Ya. Itu maksudnya ibunya Immanuel itu adalah seorang nabi wanita. Kalau di dalam Torah ada 7 orang nabi wanita yang terkenal. Nah, itu menyebut namanya Immanuel.
Sementara Yeshayahu di sini dikatakan Yeshayahu memanggilnya Maher Shalal Khashbas gitu. Jadi sebutan dari bapaknya Maher, sebutan dari ibunya atau nabi perempuan itu adalah Emmanuel. Lalu kita lihat di ayat 9 ayat 5. Ini sama sekali tidak membicarakan tentang Yesus. Nih, kita lihat ya. Kiyelet yulad lanu, karena anak laki-laki dia telah lahir bagi kami, ben netan lanu, putra diberikan pada kami, watahi hamisrah al-syikhmo, dan otoritas ada di atas pundaknya, wa yaqra syama peleyoes al-jibur afiat. Ini artinya dan peleyoes al-jibur afiat, ini 3 gelar milik Hashem, menyebut namanya siapa? Nah, menyebut namanya Sar Shalom, artinya pangeran kedamaian atau Prince of Peace. Sementara gelar-gelar yang 3 itu milik Hashem sendiri. Kita akan lihat ini persamaannya adalah 39 ayat 8. Sini dikatakan seperti ini. Wa yomer Hizkiyahu el Yeshayahu, dan Hizkiyahu dia mengucapkan kepada Yeshayahu, Tov devar Hashem asher dibarta, baik perkataan Hashem yang engkau telah bicarakan atau perkatakan. Wa yomer, dan dia mengucapkan ki yihya shalom, karena akan ada kedamaian, wa emet, dan kebenaran, beyamai, di hari-hariku. Jadi sebutan Sar Shalom itu karena adanya kedamaian di hari-harinya. Jadi ini tidak cocok untuk Yesus, tapi cocok untuk Hizkiyahu. Oke, Bang, saya mau nanya lagi, Bang. Itu di kitab Matius. Sorry. Di kitab Matius pasal 1 ayat 23 dikatakan di sana itu adalah Immanuel, Bang. Bentar ya Pak Yudi ya. Karim. Iya, bentar Pak Yudi. Interupsi sebentar. Sebelum pertanyaan lanjut. Ini kan live kan, ya. Anda pemilik channel, Anda pemilik Zoom, Anda moderator di sini. Saya kira teman-teman yang di sini yang orang Muslim ini bertanya terkait dengan masalah orang Kristen, tapi tanya ke Bro Yisa, sedangkan Bro Yisa sendiri bukan orang Kristen. Saya kira nggak relevan itu. Oh, bukan itu, Pak. Sorry, Pak. Narasumbernya. Bentar, saya mau klarifikasi. Begini, Pak. Bentar dulu. Saya itu mau menanyakan tentang nubuatan yang ada di kitab Tauratnya Bro Yisa. Jangan dipotong dulu. Oke, bentar mungkin. Ini kan tolong kalau mau bertanya atau menanggapi resen biar tertib. Biar tertib, ini aturan kita. Tertib. Enggak. Resen aja. Biar tertib, Pak. Tolong hargain kita, Pak. Tolong hargain kita. Oke. Kalau mau tanya sumbernya ke orang Kristen, Pak Rin. Ya resen aja dulu, biar yang nanti ditanyain berurutan. dari Torah, Pak, bukan dari Bible, bukan. Yang ditanyain dari Torah. Jadi ya tanyanya ke Isa, kan. Nanti kalau tanya Bible boleh ke Pak Yudi. Tanya ke narasumber. Gitu. Ya, jadi gini aja ya. Pak Yudi, Pak. Narasumbernya ada 3 aja di sini ya. Oke. Pak Yudi mewakili Kristen mungkin ya, Kristen, Bro Yisa mewakili Pak Billy Jul, terus ini Pak Yudi, ini kan orang Kristen. Iya, tolong dengarkan saya dulu Pak ya. Oke, saya mengatur di sini ya Pak ya. Oke. Jadi gini ya, narasumbernya 3. Silakan kalau ada yang ingin bertanya kepada Kristen boleh diwakili untuk Pak Yudi mungkin, atau Bang Meme, di sini ada Bang Billy juga kan. Terus kalau ingin bertanya kepada Yahudi yaitu kepada Bro Yitsak. Kalau ingin bertanya tentang seputaran Islam boleh bertanya kepada Umi Dini atau Bang AA Budi. Oke. Iya. Silakan. Oke. Dan untuk peserta partisipan nanti kalau ingin bertanya ataupun menanggapi biar tertib tolong resen. Iya, nanti itu yang kita nanti kami sediakan sesi. Iya, kami sediakan sesi battle untuk partisipan dan narasumber ya. 5 menit ya. Satu resen 5 menit untuk ini. Lanjut. Oke, saya lanjutin ya pertanyaan tadi ya, Pak. Oke, terima kasih Pak siapa tadi? Pak Yudi. Pak Ipung ya? Pak Yudi. Iya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya, Pak. Oke, Bro Yisak, sorry terpotong tadi, Bro. Itu kan menurut yang saya pernah dengar dialog dengan umat Kristen bahwa di kitab Matius pasal 1 ayatnya berapa saya lupa itu ya. Ayat 23 kalau salah itu. Bahwa kata-kata Immanuel itu adalah nubuatan untuk Yesus. Terus di Yesaya 53 itu adalah nubuatan juga untuk Yesus.
apakah memang betul nubuatan itu untuk Immanuel atau Yesus disebut di sana? Terima kasih. Untuk nama Immanuelnya sendiri, karena itu adalah nama pemberian dari ibunya kepada anaknya, dan ibunya kalau manggil anak itu kemana-mana selalu Immanuel gitu. Gitu. Sedangkan bapaknya memanggil namanya Maher-shalal karena diperintahkan oleh Hashim kan untuk memanggil namanya Maher-shalal. Jadi itu benar. Tapi Immanuel itu bukan Yesus yang lahirnya 700 tahun ke depan, melainkan adalah Maher yang lahir pada waktu itu di zaman Raja Hizkiyahu gitu. Jadi dua sosok yang berbeda. Sar Shalom adalah Hizkiyahu, sedangkan Immanuel adalah Maher Shalal gitu. Satu orang disebut dengan dua nama, namanya Immanuel dan Maher Shalal gitu. Oke, satu lagi Bro Ishak, sorry agak panjang dikit. Di Yesaya 53 Bro, tolong dibuka Bro. Apakah betul itu untuk nubuatan Yesus menurut dari ajaran umat Kristen? Saya sebagai umat Muslim ingin tahu dari dasar Taurat yang berpegang ini benar nggak itu? Terima kasih. Baik, kita lihat bahwa Yesaya itu masuk kategorinya bukan Torah tapi Nevi'im, yaitu kitab peringatan kalau Israel melanggar Torah. Nah, ketika kita buka di pasal 53, nggak ada kaitannya dengan Yesus satupun. Kenapa? Sebagai salah satu contoh aja, saya kasih contoh. Ketika kita melihat di sini, ya, di sini dikatakan, nah ini dia. Yir'a zara ya'arih yamim, dan dia akan melihat benihnya. Benih itu maksudnya keturunannya sepanjang hidupnya gitu. Bahafaz Hashem beyado yaslah. Jadi Hashem menginginkan di dalam tangannya dia sukses gitu. Nah, apakah Yesus punya keturunan? Enggak. Apakah dia sukses? Enggak. Kalau dia mati malah iya, walaupun orang Israel tidak percaya penyaliban, orang Israel tidak pernah percaya adanya sejarah tentang Yesus disalib. Kami tidak percaya itu gitu. Jadi itu adalah dongeng di mata kami, makanya kami tidak memakai kitab mereka gitu. Jadi kami tidak pernah mengutip, tidak pernah menjadikan referensi. Adapun kalau kritik teks bisa terjadi, tetapi tetap kami tidak meyakini bahwa itu adalah realita, sejarah, histori atau fakta, bukan. Jadi di sini ketika dikatakan Yir'a, dia akan melihat zara, benih atau keturunannya, itu sama sekali tidak cocok untuk Yesus. Lalu ada lagi ayat yang di sini, karena ini berbicara mengenai penderitaan orang-orang Israel di diaspora atau di pengasingan. Sebagai contohnya di sini dikatakan, nah, ada illness, penyakitan, atau bahasa Ibrani-nya holy. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus itu orang yang penyakitan? Kalau penyakitan itu kan, apakah dia punya kanker, apa punya AIDS, atau mungkin dia punya kusta, atau mungkin dia tampangnya itu mengerikan seperti orang yang punya penyakit-penyakit medis lainnya begitu? Jawabannya adalah tidak. Jadi ini sama sekali bukan itu. Namun kalau penyiksaan-penyiksaan yang terjadi di Holocaust, di mana orang-orang Yahudi dibantai oleh Hitler, oleh partai Nazi, itu kita bisa melihat bahwa mereka itu kelaparan, penyakitan, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, terima kasih Bro Ishak. Ini sangat sangat mengedukasi saya. Mengedukasi saya sekali. Terima kasih banget Bro Ishak. Ya, salam Bro Ishak. Oke, terima kasih untuk Pak Budi ya. Oke. Silakan untuk selanjutnya polisi India nih. Aduh, polisi India nih, jauh-jauh dari India nih. Oke, silakan polisi India. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diskusi kok nggak ada yang gembira sih? Mestinya diskusi itu gembira. Waduh, kacau ini. Aduh. Ada pemburu janda. Ini aneh bener ini. Bang, ini tolong Bang, di-kick-nya jangan kencang Bang. Aja ya benar pemburu. Masalahnya dia suka melorotin. Iya. Yang namanya diskusi itu harus gembira. Di-kick bolak-balik ya. Kick aja kick bolak-balik. Kick aja Bang. Itu cara dia nggak pakai celana Bang, pakaikan sarung doang Bang soalnya Bang. Aduh. Cek dulu dia pakai celana enggak. Masalahnya dia biasanya pakai kain sarung begitu loh. Open cam Bang. Nggak pakai celana ah.
Mantan terindah, ini mantan terindah, ini mantan terindah. Debt collector. Aduh. Ini mau diterusin kan nih? Terusin. Lanjut, silakan. Celana pakai sarung. Ini sih ada satu ini aja ya, pertanyaan yang apa sih? 2 pertanyaan deh. Yang pertama itu ketika Bang Billy datang ke rumah Dewa, dia kok bisa sholat di masjid gitu? Gimana tuh tanggapannya Mas Isa? Hah, gimana? Maksudnya Ketika pilot, Bang Billy datang ke rumah Dewa, kan pernah main ke rumah Dewa dia. Oh, Bang Billy ya, ini Judaisme. Ya. Oh, kita jelas dong. Di sini ada juga Billy juga ada. Soalnya kalau Mas Isa kan waktu di rumah Dewa itu waktu nginep tidak pernah ngelihat Dewa Mas Isa sholat di masjid. Pakai celana panjang. Oh enggak. Kenapa Bang Billy itu bisa sholat di masjid gitu? Itu di celana. Itu bisa dijelaskan. Jadi gini, fatwa yang dikeluarkan oleh Rabbi Moshe ben Maimon apabila dalam keadaan kepepet gitu ya atau emergency dan tidak ada tempat peribadahan orang Yahudi atau Israel, tapi adanya masjid dan gereja, yang mana yang boleh dimasuki di antara keduanya? Jawabannya adalah masjid, karena tidak ada patung penyembahan berhala dan tidak ada unsur salib yang menyimbolkan bahwa orang Kristen menyembah Yesus gitu. Nah, kalau di masjid kan adanya cuman kaligrafi Allah Muhammad sebagai manusia biasa, bukan sebagai Tuhan. Jadi orang Yahudi boleh masuk ke dalam masjid selama yang punya masjid mengizinkan mereka beribadah dengan cara Yahudi, mungkin di pojok ruangan atau apa gitu ya, yang tidak mengganggu orang lain, atau mungkin masuknya juga bukan waktu orang Islam lagi sholat berjamaah, tetapi pas lagi sepi gitu. Nah, itu boleh. Tapi kalau untuk melakukan tefillah di dalam gereja nggak boleh, karena itu adalah tempat penyembahan manusia. Sementara masjid bukan tempat penyembahan manusia, melainkan tempat penyembahan Allah. Jadi boleh dimasuki oleh orang Yahudi, dan itu berdasarkan fatwa dari Rabbi Moshe ben Maimon gitu. Masyaallah Akbar. Ini Dewa, pertanyaan yang kedua, tolong buka dong Beresit 6 ayat 3. Beresit 6 ayat 3. Oke. Mau dikasih lihat sekalian ke layar? Ya. Boleh. Jangan Mahadewanya dikasih, jangan. Dia nggak pakai baju. Oke. Jadi di sini ada perkataan wa yamal Hashem lo yadan ruhi ba'adram lu'alam. Itu artinya adalah, dan Hashem mengucapkan semangatku tidak akan berada di dalam manusia selama-lamanya. Yasyagam hahu basar wa hayu yamau ma'a wa asrim syanah gitu. Karena dia itu daging dan hari-harinya tersisa 120 tahun. Ini maksudnya adalah Noah diberikan waktu oleh Hashem untuk membuat kapal bahtera itu 120 tahun. Kalau lewat daripada itu dia akan tenggelam. Gitu. Jadi ini bukan berbicara usia manusia sebatas 120 tahun, tapi deadline-nya dia untuk membuat kapal bahtera itu adalah 120 tahun. Karena kalau lewat daripada itu dia akan terendam banjir gitu. Berarti ini terjemahannya salah kalau begitu. Iya, terjemahan Kristen. Di dalam Kristen salah. Ya sudah. Iya. Nggak apa-apa. Soalnya Dewa pernah menanyakan juga, ternyata itu tidak bisa dijawab sama umat Kristen. Berarti ini terjemahannya kan yang ngawur. Nah, ya sudah. Sekarang Dewa mau menceritakan soal Islam ya ke Bro Ishak ya, boleh ya? Boleh. Ini berdasarkan ajaran agama Islam ya. Ini tidak ada sama sekali untuk apa sih namanya? Untuk mengajak ataupun tidak, tapi ini berdasarkan ajaran agama Islam. Tadi kan Nabi Nuh menceritakan soal Nabi Nuh ya. Iya. Nabi Nuh itu kenapa diselamatkan dari musibah, dari banjir bandang, gitu kan? Kalau menurut ajaran agama Islam, berdasarkan dari ahli tafsir ulama imam siapa ya? Lupa lagi. Ini bukunya nggak ada. Dewa ada di tempat istri kedua sih, ini ada di tempat istri satu bukunya ini. Ribet tinggalin. Jadi begini Mas Ishak. Jadi begini. Gimana ya ceritanya? Itu sarungnya turunin dikit, jangan terlalu ketinggian lipetnya.
Nanti aja deh itu sama ini aja antara Mas Ishak sama Dewa aja deh. Ini nanti. orang Japri, kalau Japri, bicara nggak pernah serius. Aduh. Serius terus janda dasar kotor Waduh, janda. mantan kumpul di sini Ini- semua ini ya, gimana Alamak. ya? Ini lagi nih. Aduh, reuni. Reuni Halo, Umi. mantan. Soalnya Umi. semua mantan terindah, iya sayang. Aduh. Alamak. Aduh. Umi keceplosan. Aduh. Ini kemarin kemarin Baper lu, suster Pi, ngesot baper. kabur loh. Kemarin suster ngesot kabur lihat Bang Ramana Raja. Bisa lari itu. Udah lanjut Dewa. Enggak nanti aja sama Mas Ishak aja. Soalnya kan di sini ada orang-orang Kristen kan. Takutnya Iya nyinggung-nyinggung benar-benar juga. nari aja Dewa itu. Takut mah. takut Iya, saya ada Pernah. Bang Budi nanti saya kena semprot dari Bang Budi. Silakan yang lain aja deh. Dewa mau ini dulu ya. Sesuatu dulu, sesuatu. Jangan kabur. Yang kabur itu sarungnya turunin. Jangan Enggak Bang Ramana biasa. Raja, bener. Ini ada Ini sesuatu udah dulu. disiapin, Wak, udah disiapin. Si Dewa kalau ada saya pasti ingat istrinya, memang parah ini. Si Dewa. Nggak, dari tadi heran lu diskusi kok pada serius semua gitu kan, nggak ada yang gembira satu juga. Gimana ceritanya? Lanjut bahas si Nabi Nuh bagaimana, Bang? Enak ini, Enggak. enak. Bang Dewa nanti itu mah ini internal aja tuh, masih ada Bang Erik yang raisen. Ya boleh. Internal aja ya, Bang Ishak ya itu ya. Bang Oke, Ishak ya. siap. Oke. Nanti Insya Allah nanti kita bicarakan lah. Nah, internal Dewa sama sendiri, Ini mah urusan rumah tangga, urusan Iya. rumah nggak, Dewa sendiri tidak bisa yang namanya menyerang Mas Ishak, tidak bisa. Kenapa? Karena Dewa malu. Waktu di rumah aja Dewa sempat serang malu Dewa. Itu terjemahan yang salah. Walau Allahu Akbar kata Dewa. baru nyerang. Udah nyerang pakai terjemahan lagi, malu itu Dewa itu. Kalau saya diam-diam serang Umi saja, kalau Bang Budi tidak ada. Ya benar. Benar. Ya lanjut yang lain lah, lanjut yang Mau kena lain. semprot kayak ini Bang Rama nih. Oke. Terima kasih. Mas, Mas lanjut. Dewa. Saya sama Bang Budi sama-sama ngambek, ada berapa bulan nggak pernah ke sana. Dikumpul lagi oleh mama semua satu room nih malam ini. Alhamdulillah direm ya kita reunian ya. Alhamdulillah debat Islam. Allahu Akbar. Lanjut. Oke. Lanjut, siapa Oke, yang mau? Bang Erik silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bang Erik. Noise Ya. Bang Erik, noise. Headset bisa mau dicabut. nanya Oke, silakan. sama Bro Ishak. Itu kalau waktu Nabi Musa Tuhan menampakkan diri di gunung itu apakah benar Musa itu kelihatan Tuhan itu Bro Ishak? Karena Tidak di dalam pernah. pemahaman Kristen Tuhan itu menampakkan diri ke Nabi Musa gitu loh. Tidak pernah menampakkan diri. Apa Banyak yang mau kok dilihat? mau nanya ke Bro Ishak. Tidak pernah menampakkan diri karena memang tidak ada wujudnya. Transcendent berarti tidak berwujud. Adapun kalau dia membuat sesuatu yang berupa ciptaan seperti tiang api, tiang awan, jari api, lalu guntur dan kilat dan lain sebagainya, itu kan bisa dibilang Hasyam memiliki semua kekuatan, betul. Hasyam bisa menciptakan segala macam yang nampak di depan manusia, betul. Tetapi Hasyam bukan salah satu dari material itu. Tapi Jadi, semua material itu bersumber dari Hasyam. Gitu. Umi nambahin sak mengenai perintah Musa ya, Bang Eriknya yang di Gunung Sinai, dia kan menerima wahyu pertama ya, itu yang isinya adalah 10 perintah Torah itu. Jadi seperti apa yang dicatat di dalam Al-Quran, bahwa Allah melebihkan beberapa orang rasul sehingga bisa menurunkan firman-Nya secara langsung. Nah seperti itu. Jadi bukan wujudnya yang kelihatan, tapi firman-Nya secara langsung tanpa melalui malaikat Jibril, begitu. Itu loh maksudnya yang di Gunung Sinai itu. Jadi siapa yang dilebihkan oleh Allah menerima firman-Nya secara langsung? Di antaranya itu Nabi Musa saat menerima wahyu pertama di Gunung Sinai, kemudian Rasulullah saat menerima perintah sholat di Sidratul Muntaha. Itu ada di dalam Al-Quran kok. Dan itu kita harus garis bawahi bahwa mereka itu berdialog atau melakukan percakapan seperti halnya manusia melakukan
percakapan head to head begitu. Bukan berarti Moshe melihat, tetapi suara yang didengar oleh Moshe itu benar-benar didengar di telinganya dan Moshe bisa merespon dengan suara langsung. Jadi mereka melakukan conversation live gitu. Bisa tambah? Tapi tampak tidak, tapi suara terdengar iya. Itulah yang disebut dengan kemahakuasaan Tuhan semesta alam ketika dia menciptakan suara dari ketiadaan gitu. Kan di dalam Al-Quran juga dikatakan bisa menyampaikan firman-Nya. Berarti kalau firman itu kan bukan wujud nyata bentuknya, tetapi firman-Nya, suaranya. Iya. Ada kok di dalam Al-Quran. Sebetulnya Allah itu maha kuasa, ya. Kenapa? Batu pun dia bisa dengan kuasa dia bisa lah. Perintah batu itu berbicara untuk menyampaikan apa yang ingin dia kehendaki kepada manusia. Nah, cuma terkadang kita manusia ini yang salah untuk mempersepsi ketika ada pohon berbicara dari balik pohon itu mengeluarkan suara seakan-akan Tuhan ada di situ padahal hanya kuasa dia gitu loh. Ya seperti bagaimanlah kita ini diciptakan sebagaimana kita ini bisa berbicara. Dengan kuasa Allah kita ini bisa berbicara, apakah kita ini Allah? Kan bukan. Nah, seperti diterjemahkan di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa di zaman Allah menaungi bangsa Musa membawa bangsanya keluar dari tanah Mesir, ya. Dan menurut pandangan Kristen kan dia berada di dalam tiang awan di waktu siang, malam berada di tiang api. Kalau memang itu wujud atau esensi Allah seperti yang dijelaskan saudara-saudara dari Kristen, kita kembali kepada akhir zaman. Sosok malaikat yang akan turun, mukanya bagaikan raut wajahnya bagaikan matahari, kakinya saja bagaikan tiang api. Logis nggak? Ketika kaki malaikat saja sama tiang api seperti esensi Allah di zaman Nabi Musa, kan nggak logis. Satu lagi Bang Ishak, ini ada satu di Keluaran 3 ayat 4. Di Keluaran 3 ayat 4 di PL itu ada kalimat seperti ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri. Nah, ini maksudnya gimana Bang Ishak? Kita lihat bareng-bareng ya. Jadi Hashem itu bisa mengeluarkan suara dari manapun ya. Wa yar Hashem kisar lir'at wa yaqra alahim mitakh hassana wa yamar masya wa yamar hinnani. Jadi ketika kita melihat di sini wayar Hashem, itu Hashem maha melihat konteksnya, karena yang melihat adalah Hashem, bukan sekedar melihat tetapi maha melihat konteksnya. Nah, ketika di sini dikatakan Elohim mitakh hassana, nah kenapa pakai kata Elohim di situ dan bukan Hashem? Karena Elohim itu artinya adalah kekuatan dan otoritas, gitu. Nah, ketika dikatakan mitoh di tengah hasana atau semak gitu ya, itu kan semak tumbuhan kan. Yang namanya tumbuhan itu kan tidak bisa mengeluarkan suara, tetapi karena ada kekuatan Hashem di situ, ada kekuasaan Hashem di situ, maka bisa mengeluarkan suara dari tempat itu dan mengucapkan masya. Jadi bukan berarti Hashem adalah pohon dan pohon bukanlah Hashem. Kalau Hashem adalah pohon, tentunya sampai hari ini orang Israel menyembah pohon logikanya. Tapi itu tidak akan pernah terjadi karena Hashem bukan pohon gitu. Ya sama seperti yang dijelaskan Bang Raja barusan, karena kekuasaannya itu. Betul. Kita melihat ya, ada satu kisah waktu Nabi Musa Daud mau pergi kelahkan Goliat. Ketika dia lewati bebatuan kan batu itu berbicara, wahai Daud, bawa saya, karena saya yang mampu, karena nanti saya yang membunuh Goliat. Allah turunkan kuasanya kepada batu itu supaya batu itu berbicara kepada Daud. Nah, ketika itu Daud ambil batu tersebut dan pergi. Dengan batu itu kan dia mampu mengalahkan Goliat. Jadi terkadang kita salah mempersepsi ketika ada suatu keajaiban, ada suara yang mengantarkan pesan Allah dari balik pohon, balik batu maupun gunung. Oh, berarti Tuhan turun di situ. Tuhan turun di situ. Padahal kalau kita berpikir secara dewasa, secara bijak ya,
Romai Rama kan dia punya kaset, ketika masukkan di dalam tape itu kan bersuara, bunyi lah suaranya Romai Rama. Apakah Kaset Romai itu kan Rama bukan ada di Roma situ? Irama ya. Iya, suaranya doang. Betul. Tukang musik menciptakan suatu alat musik, ketika musik itu berbunyi itu bukan yang buat alat musik itu, cuma karena kebijakan dia membuat suatu benda yang bisa bersuara dengan sendirinya. Begitu juga Allah. Kalau suara kan masih berupa copy paste suara dari manusia. Kalau Hashem dia bisa menciptakan suara semau-maunya dia. Iya bang, itu. Mau suara laki-laki, mau perempuan, mau digabung dua-duanya, mau tinggi, mau rendah, itu semau-mau dia. Jadi suara itu tidak bisa kita stereotip, dan kita tidak bisa mempatenkan suara Tuhan tuh yang bagaimana sih di antara seluruh suara-suara ini, tidak bisa. Karena itu semau-maunya dia aja. Nah kadang-kadang pernyataan seperti ini selalu dibalikan oleh umat Kristen ya. Ya karena kemahakuasaan Tuhan, berarti Tuhan sama mau Tuhan dong, dia mau nuzul ke bumi menjadi manusia juga. Masalahnya begini ya. Kalau jadi manusia itu udah dibantah di dalam Torah, dikatakan Hashem tidak mau menjadi pria dan wanita. Gitu. Ya jadi tidak bisa. Jadi mungkin kalimatnya seperti ini yang lebih tepat ya, Saknya, buat apa Hashem atau buat apa Allah merendahkan diri hanya untuk menebus dosa manusia, sehingga dia harus menyamai ciptaannya menjadi sama dengan ciptaannya, merendahkan diri dong, ya kan? Begini Umi, begini, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu turun di bumi atau datang ke bumi, berarti Tuhan itu asing untuk di bumi ini. Karena kekuasaan Allah itu kan meliputi langit dan bumi. Nah, ketika dia turun di satu daerah, lalu ada ayat-ayat lain menjelaskan dia datang kepada kepunyaannya, tetapi mereka tidak mengenal dia. Bumi pun tidak mengenal dia. Berarti bumi ini tidak tahu kalau Allah yang menciptakan dia. Bumi ini bernyawa loh. Menolak ya, bumi juga menolak ya. Iya. Nah, dari sisi itu kita sudah bisa mengerti ternyata yang datang itu bukan Allah. Bumi ini tahu ketika bumi ini sudah rapuh, Allah perintahkan untuk dia mengeluarkan air, dia harus hidup kembali. Bumi dengar. Masa Tuhan yang sendiri menciptakan dia pun enggak? Wih, Ramana Raja. Alah, mulailah si Rion lah, udah rese lah. Yon, maaf Yon, di sini baru bagus jaringan saya ini. Tapi sedikit kalau tiba-tiba hilang berarti gangguan lagi. Udah lah ya Yon, itu si Aderion itu memang udah dia udah niat banget gitu kan, mau bikin rusuh di Zoom Muslim. Jadi norak ya. Norak. Umi nggak apa-apa, mau rusuh apa sih dia, nggak apa-apa. Lanjut. Nggak apa-apa, mau rusuh. Enggak, kita udah ada perjanjian sama Rion. Lanjut. Jadi nggak boleh rusuh di sini. Iya, jadi mau rusuh juga nggak apa-apa. Mau rusuh apa? Pemahaman saya ya, ketika Tuhan lanjut. Bagian dewa itu bagian dewa dia. Rion. Ke bumi berarti itulah gunanya polisi India. Kristennya pada keluar ya. Kenapa? Yang tadi itu Billy keluar ya, Billy Joe. Ya orang kalau nggak punya ini kalau nggak punya dalil ya kayak begitu. Biar saya jelaskan ya siapa itu Yahudi. Nah kan jelasinnya itu penuh emosi gitu. Iya, padahal kalau jelasin itu sebetulnya cukup dengan data dan dengan tradisi yang bisa dipertanggungjawabkan dan juga logis, masuk akal dan juga kontekstual dan juga tidak bertabrakan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Harusnya seperti itu. Nah, tapi kelihatannya mereka itu lebih mengedepankan emosi daripada intelektual untuk mengedukasi netizen dan juga untuk menjadi manfaat bagi umat manusia. Jadi manfaat yang dimaksud di sini itu bukan berarti mengkonvert orang lain, bukan, tetapi orang lain keimanannya jadi lebih kuat. Itu kan bermanfaat juga sebetulnya. Gitu. Iya, minimal dia menceritakan kebenaran ajaran mereka aja gitu. Jangan kayak kemarin Gus Wakid aja ya sampai emosi di sini, dia bilang ini manusia mabuk nggak, Umi percaya nggak dia pendeta? Ya enggak lah, orang dia bicara sama Gus Wakid coba mengajarkan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu awal katanya dari koran katanya begitu loh. Gus Wakid diajarin Al-Quran sama si Billy. Kacau itu udah kualat, maksudnya gini loh. Ini orangnya datang Umi. Ustadz Mu'alaf mana sih Ustadz Mu'alaf? Lagi sibuk. Begini Umi.
kasih waktu saya bicara. Jadi begini, yang pertama, Islam itu tidak paham tentang Yahudi. Yang saya kasih tahu, Yahudi itu tidak menggunakan kitab Injil. Yesus siapa itu yang mengatakan kita, siapa yang emang Muslim? Bentar, emang gua ngomong kalau Yahudi menggunakan kitab Injil. Iya. Enggak, Yahudi udah jelas kitabnya Torah, lu jangan ngada-ngada. Iya. Tetapi kenapa kisah Yesus ditanyakan pada Yahudi? Logikanya, masa Yesus itu diutus untuk siapa? Yesus diutus untuk siapa? Masa Nabi Muhammad tanya sama coba izin. Iya, coba izin nanti saya jelaskan di Bang Billy. Oke, silakan. Biasanya Bang Billy itu Bagaimana sukanya Bang Billy? dengan Bang Jeffrey itu. Iya, kenapa kami bertanya tentang Yesus kepada kalian tanya Ishak? Yesus itu salah alamat. Yang kedua, sama seperti Nabi Muhammad ditanya sama Billy. Salah alamat dong. Iya, sekarang begini Bang. Kita berpikir yang rasional saja, yang dewasa saja. Kenapa kami bertanya tentang Yesus kepada orang Yahudi? Yesus orang Yahudi. Alasannya karena orang Kristen sering mengutip kitab-kitab yang digunakan orang Yahudi. Sehubungan dengan nubuat-nubuat itu mengatakan bahwa nubuat-nubuat itu merujuk kepada Yesus, maka kami pertanyakan tentang itu. Betul. Oke, jadi begini. Tadi si Ishak menjelaskan soal Taurat. Nah, Taurat itu adalah seperti yang kita ketahui, kita bisa buka referensi di Google bahwa Taurat itu adalah referensi hukum. kamu itu Google mulu, bosen. Jangan-jangan Tuhannya Google. Dikit-dikit Jadi Google. begini, si Ishak itu berbicara soal Taurat itu ada dua macam Taurat. Ada Taurat sebagai hukum atau aturan, dan ada kitab Taurat. Nah, yang sebenarnya harus ada merujuk kemana arahnya, apakah hukum atau kitab Taurat, harus dibedakan mana hukum. Iya, sekarang begini Bang Billy. Kenapa tolong kitab Taurat? Karena di dalam kitab Taurat itu kitab Taurat ada dua. Bukan. Kata Taurat itu dibedakan, Umi. Mana yang merujuk sebagai aturan dan mana yang merujuk sebagai kitab Taurat. Kenapa disebut kitab Taurat? Karena di dalamnya ada Taurat. Nah, jadi Taurat itu juga, Umi, bukan 613. Taurat itu Bang Billy, saya mau nanya nih Bang Billy. Bang Billy itu referensi bukunya di mana sih? Baca buku apa sih? Saya boleh tahu dong bukunya. Di Google, dari kemana juga di Google, baca. Jadi buku apa gitu? Nanti saya beli bukunya, saya akan pelajari biar saya paham. Udah gitu pikirannya Bang Billy ini kemana gitu. Udah gitu berani-beraninya mengatakan Torah ada dua. Bukan Torah ada dua, bedakan Torah yang bersifat hukum, perintah atau instruksi dan kitab Taurat. Kalau berbicara kitab Taurat itu kenapa disebut kitab Taurat? Karena di dalamnya ada instruksi atau aturan-aturan, makanya disebut kitab Taurat. Nah, kalau kita itu tidak berdasarkan 613 hukum mitzvot. Nah, pertama pelajari dulu 613 hukum mitzvot itu dibuat oleh siapa? Justru yang tidak kompatibel, yang tidak seharusnya Billy, kamu menjelaskan Taurat itu bukan kapasitasnya. Oke, Umi, jangankan berbicara menjelaskan Taurat, kamu menjelaskan Bible saja amburadul, gabrul. Dengar baik-baik, Umi. Ngajarin Taurat, aneh. Nah, Umi dengar, 613 itu dibuat oleh para ahli Taurat yang ada di Israel. Nah, kitab itu bukan milik daripada satu golongan. Kitab itu universal. Kita percaya kepada kitab itu bukan berdasarkan ajaran Yahudi, tetapi keyakinan kita pada kitab seperti Islam juga. Islam percaya Al-Quran bukan karena orang Arabnya, tetapi isi daripada kitab itu yang pertama. Jadi kalau kita harus mengenal dulu sifat-sifat orang Yahudi. Orang Yahudi itu dari zaman Yesus sudah bertengkar. Lanjut Bill. Nah, orang Yahudi itu dengan Yesus itu dari dulu sudah ada tidak kecocokan. Bisa baca dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Itu bisa. Yesus maunya kita itu harus melayani. Baca 1 Petrus ayat 40. Sedangkan orang Yahudi ini mereka itu orang-orang yang sombong. Orang-orang bangsa Israel ini orang-orang yang sombong. Umi, Billy kasih tahu Umi. Kalau kita Umi masuk ke rumah Billy, Umi boleh. Umi Islam boleh. Tetapi kalau orang Yahudi Umi, Devi de Impera, nggak usah ngadu domba. Ya, mungkin Umi bisa masuk ke rumahnya si Yasin. Karena kenapa Umi?
Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam Pak Jeffrey. Iya, ini ada Billy ini. Ini kalau Pak Jeffrey sama Billy itu 7 hari 7 malam ini bisa. Saya cuma mau nyampaikan kepada Bro Billy. Sebentar Pak Jeffrey. Di sini Billy itu sedang menghasut Umi supaya Umi tidak bermesra lagi dengan Yahudi karena Yahudi itu katanya sombong. Oh, yang Umi rasakan beda kok. Umi, Al-Quran juga mengatakan kesombongan daripada Yahudi. Enggak. Begini, Bro Billy, jadi begini. Berbicara tentang kitab, tidak ada sangkut paut dengan karakter kaumnya. Bro Jeffrey, saya mau lihat. Ya sebentar, kamu dengar dulu ya. Di sini kalau kamu ingin berbicara tentang kitab, bicara tentang kitabnya. Oleh sebab itu jika kamu menantang tentang apa yang dikatakan oleh Bro Ishak mengenai kitabnya, harusnya kamu punya kitab yang lain sebagai perbandingan gitu loh. Iya. Gitu loh. Begini, tapi kalau nggak ada juga, sedikit, kamu cuma namanya sebenarnya barusan dia memberikan bandingan tapi ke Al-Quran. Lah kamu salah kalau mau mengajarkan Al-Quran ke kami. Ya karena kita tahu yang dimaksud Al-Quran itu yang dimaksud Yahudi yang seperti apa tahu. Jadi nggak usah ngadu domba. Ya Bang, ya Bang. Begini Umi, Bang Billy lupa. Dia membenci orang Yahudi sedangkan bangsa yang dipilih dari Tuhan mau sombong ke mau apa, bangsa yang ditunjuk Yahudi ya. Ialah orang Yahudi. Silakan kamu membenci orang Yahudi manapun, tetapi bangsa itulah yang dipilih oleh Tuhan di dalam Alkitab. Iya benar. Sama Manado nggak ada. Kalau sombong ngapain kamu pinjam kitabnya orang Yahudi, Bil? Oke, jadi saya jelaskan, tolong jangan dulu dipotong. Jadi ada juga sifat-sifat orang Yahudi, ini para ahli Taurat juga ditentang oleh Yesus. Kalau kita merujuk kepada Kisah 10 ayat 23, Petrus berkata, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Itu tercatat dalam Kisah 10 ayat 28. Tapi begini Bang Billy, kita tidak bisa memungkiri kalau saya sebagai orang Kristen, sekasar apapun orang Yahudi, saya tidak bisa menolak mereka. Kenapa? Karena Tuhan berkata dalam kitab Anda sendiri, tidak ada keselamatan di luar dari bangsa Yahudi. Silakan kamu menolak bangsa Yahudi. Oke. Jadi selamat. Di mana ayatnya? Bukan bangsa Yahudi. Makanya kan saya bilang. Ada dua ayat, ada penegasan 2 ayat di dalam kitab Anda sendiri. Ini kita berbicara dalam kitab Anda sendiri. Nah, jadi begini. Bentar Billy, satu-satu biar Bang Rahmana menjelaskan. Ini kalau ngomong tarik napas gitu loh, tarik napas pelan-pelan gitu. Napas kamu tuh nggak ada remnya. Usah, nyantai. Otak kamu terpecah itu syaratnya. Nyantai aja, nyantai. Saya santai, tapi kalian menjelaskan ayat kepada saya itu tidak berkonteks. Jadi ayat begini, kamu tuh kalau ngucapin, menjelaskan tuh nggak nyambung. Makanya kami tuh selalu. Yang mana bro yang nggak nyambung bro? Yang mana yang nggak nyambung? Yang pertama saya jelaskan bagaimana sifat-sifat orang Yahudi. Yesus pun menentang orang Yahudi. Itu yang pertama. Saya kasih tahu ya. Nih yang lain-lainnya pada diam nih. Kamu diam dulu. Saya kerjasin sama kamu. Kamu nggak nyambung ngomongnya. Kamu menggunakan kitab Yahudi di kitab kamu dan kamu jadikan satu dasar di kitab Anda. Sekarang Anda mengatakan orang Yahudi sebagai orang yang sombong. Kamu apa sih ngomongnya belepotan? Bro, kalau ditanya tentang kejadian alam semesta, kamu pakai kitab Yahudi. Sekarang kamu bilang orang itu Yahudi itu sombong. Kamu ke dasar kitab Yahudi. Jangan begitu kamu, jangan suka menghina orang lo. Jangan menghina ajaran orang lo. Saya berbicara. Kamu banting orang itu, kamu telan juga orang itu, dipoyok, dilebok. Mana terbalik. Oke. Nih ayat yang dia pakai tadi kan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi gitu. Tapi teks ini juga mengalami kritik teks sebetulnya, karena dia sedang bicara kepada siapa yang konteksnya di situ adalah orang pagan. Tentu saja orang pagan tidak menyembah Hashem kan, seperti itu. Betul itu, betul. Tetapi di sini dikatakan keselamatan itu dari bangsa Yahudi. Kenapa Yahudi? Permasalahannya apakah Yahudi istimewa? Enggak. Karena Yahudi memiliki Torah, menegakkan Torah. Nah, Torah ini adalah instruksi untuk hidup suci dan untuk memperoleh berkat-berkat dari Hashem.
itulah yang menyelamatkan orang Israel, Torah. Oke, bro. Jadi begini, bro, kita merujuk ke ayat Alkitab. Ayat itu kamu tahu kenapa itu untuk Yahudi? Karena untuk menuju ke surga itu ada dua, bro. Yang pertama, iman dan penurutan. Kalau bicara soal penurutan, orang Yahudi sampai detik ini tidak makan haram. Yang kedua, menghormati hari Sabat, berbeda dengan yang lain. Tetapi mereka tidak meyakini Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus. Makanya keluarlah ayat ini dalam Yohanes 3. Ini ayat ini untuk orang Yahudi. Ini bunyinya, bro. Barang siapa yang percaya akan anak itu, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang mendurhaka kepada anak itu, ia pun tidak akan nampak hidup. Ya. Jadi begini, Bang Billy. Ya. Itu ayat itu, bro, sabar, bro. Kamu tidak tahu paham tentang konteks ini. Jadi saya jelaskan. Saya paham, Bang Billy. Saya paham. Cuma Bang Billy ini. Bentar, Bro Billy. Bentar, stop dulu. Oke, lanjut. Iya, jadi saya paham, Bang Billy. Ya, Anda mengutip tentang Injil Yohanes. Apakah itu terdapat di kitabnya mereka, Bang Ishak? Brother, kamu itu jangan tuli atau lupa ingat. Saya sudah jelaskan beribuan kali, tapi kamu itu nggak nge. Justru kalian itu berbeda Tuhan dengan bangsa Yahudi. Oleh sebab itu kalian memusuhi bangsa Yahudi. Paham nggak? Yang pertama saya sudah katakan, Yahudi itu tidak menggunakan kitab Injil. Sudah terbukti. Kalau Anda menolak bangsa Yahudi, silakan Anda menolak Yesus. Karena Yesus bangsa Yahudi loh. Tar dulu. Saya kasih tahu kamu. Yang pertama, Yahudi tidak menggunakan kitab Injil. Makanya kalau Yahudi salah, begini, kalau Yahudi salah, tidak mungkin Tuhan mengutus Yesus itu dilahirkan oleh sosok yang berasal dari bangsa Yahudi. Paham nggak? Oke. Kamu jangan menyalahkan. Yang pertama, kamu tidak tahu konteks Alkitab. Sekarang kamu dengar. Jadi kalau kita berbicara tentang perbuatan yang salah, sebelum ada bangsa-bangsa lain, bangsanya Nuh sudah dihapus oleh Tuhan. Gitu. Oke, kamu bicara terus dulu. Bangsa Lut sudah dihapus oleh Tuhan. Nah, sudah. Jadi gini, Bang Raja. Kenapa bangsa Yahudi kalau kalian menganggap bahwa bangsa Yahudi itu menentang Yesus, tidak mungkin Tuhan tidak hapus seperti bangsanya Lut, bangsanya Nuh. Oke, sudah. Paham nggak? Saya bicara. Bentar, Bill. Oke. Jadi Billy ini ngomong kalau bangsa Yahudi ini sombong, ya kan? Kita tahu yang sombong itu yang seperti apa. Yahudi nurut, ya, mengikuti perintah Tuhannya. Dengan begini Umi, wajar bangsa Yahudi itu sombong karena mereka yang melahirkan nabi-nabi. Apa yang kita mau bantah? Maksudnya begini loh, kalau yang nama dikatakan sombong itu dia itu selalu membantah begitu kan ya. Nah sekarang bangsa Yahudi lihat sombong nggak? Mereka tunduk kok pada perintah Tuhannya. Nah kalian Kristen tunduk nggak pada perintah Tuhannya? Saat Yesus mengatakan sembahlah Allah yang ehad, kalian menyembah Yesus. Yesus tidak pernah memerintah untuk sembahlah aku karena aku adalah Tuhan yang ehad. Enggak. Yesus mengatakan Allah kita, Allah yang ehad. Kalian membantah, itulah manusia-manusia yang sombong, yang membantah perintah Tuhannya. Umi saya sudah dengar. Jadi Umi yang baru dulu kita ngomong. Jadi kalau bicara soal Yesus, justru Islam yang mengetahui sedikit tentang Yesus. Tetapi yang menolak mentah-mentah keberadaan Yesus adalah Yahudi. Selama dalam kisah tentang Yesus, Yahudi dengan Yesus ini sangat bertentang. Siapa yang bertentang? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Oke, begini. Alasannya kenapa? Alasannya begini, Bang Billy. Alasannya begini. Kenapa orang Yahudi menolak Yesus minta-minta? Karena Yesus kalian tuhankan. Nah itu menolak ketuhanannya. Siapa yang salah di sini? Brother, kamu dengar, ini kisah di zaman Yesus, bukan kisah sekarang. Jadi kita belum mengangkat waktu ini cerita Yesus itu diangkat. Waktu dia diangkat sudah tidak ditulis lagi tentang Yesus. Jadi ini kisah diangkat. Jadi nggak nyambung kalau kamu bilang karena seiring dengan nubuatan-nubuatan di perjanjian yang telah dicatat di dalam perjanjian lama yang akan datang itu Mesias. Adanya si Billy. Tadi dia mau bilang ini sebelum Yesus diangkat jadi Tuhan. Tadi dia mau bilang. Iya karena
Yesus diangkat jadi Tuhan itu di tahun 325 di Konsili Nikea. Ya. Orang yang cerdas itu jangan percaya cerita dongeng. Jadi kita tidak di konsili itu. Keceplos Pak Bang Jeffrey, keceplos barusan mah. Yesus dijadikan Tuhan, Umi. Yesus dijadikan Tuhan termaktub di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Saya jelaskan sedikit. Just tolong untuk menghormati, jangan apa yang saya katakan kalian langsung respon dengan tuduhan-tuduhan. Ini yang payah. Jadi kalau kisah Yesus itu di dalam Perjanjian Baru ditulis ketika dia masih berada. Bukan waktu belum diangkat menjadi Tuhan, diulang diralat ya. Tadi kan bilangnya sebelum diangkat jadi Tuhan, diralat saya tidak pernah mengatakan Yesus diangkat menjadi Tuhan. Camkan itu Ibu. Saya mau tanya yang di sini. Oh iya, tadi keceplosan. Saya tanya dulu yang di sini. Ada nggak saya ngomong Yesus diangkat jadi Tuhan? Ada lah, orang semua dengar kok. Ada ayatnya. Saya bisa kasih ayatnya. Mana ayatnya? Oke, mana coba ayatnya kasih yang kisah diangkat jadi Tuhan? Iya, Mana? Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Coba baca. Bro Yitzhak bisa bantu share screen? Kisah Para Rasul Yesus diangkat dari Tuhan ya. Makanya saya bilang orang beragama bicara jujur. Yesus diangkat jadi Tuhan sama Paulus ada. Di mana, Bro? Nah, ini saya kasih lihatnya. Sabar ya. Baca ini. Sambil ini sediain P3K kalau luka dalam takutnya nanti. Guncang. Dibalut jidatnya soalnya kalau terguncang nanti jedot-jedotin kepala. Nih, ini yang ngomong Paulus ya. Ya, dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 36, Bang. Mana? Ini kalau yang ini Filipus 2 ayat 11 ini perkataan Paulus. Jadi Paulus mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Satu. Terus yang kamu mana pernyataan Paulus mengangkat Tuhan? Mana? Ini dia kan menuhankan Yesus di sini, coba ya. Bukan berarti mengangkat. Mengangkat karena Yesus bukan Tuhan. Yesus pernah menciptakan langit dan bumi enggak? Brother, bukan kapasitas kamu nggak pakai kitab Injil, kitab kamu itu kitab Taurat. Ketika Yesus tidak pernah menciptakan, ketika Yesus tidak pernah menciptakan alam semesta. Sebelum Yesus lahir, Yesus itu tidak ada. Gitu loh. Jadi kalau dikatakan dia ini Tuhan, kamu mau berbicara sesuatu yang kamu tidak pegang? Kamu tidak bagaimana yakini, aku mau bicara sesuatu? Nah, contoh gini, kalau ada orang Hindu ya tanya, apa kamu percaya Krishna itu adalah Tuhan pencipta semesta alam? Orang Israel akan menjawab tidak. Kenapa? Dia manusia. Apapun alasannya dia berbentuk manusia, gitu loh. Titik. Nah, terus orang Kristen nanya, apakah kamu percaya Yesus adalah Tuhan? Tidak. Kenapa? Dia bentuknya manusia, dia laki-laki, dia punya gender seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan apakah Yesus Tuhan, 100% bukan, gitu ya. Coba Bang Isa kasih 3 Para Rasul dulu. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Bentar lagi, sabar. Ayat 2 ayat berapa? 36. Lama-lama jadi kasihan. Oh iya, ini. Begini saja, bagaimana kalau saya katakan Nabi Muhammad bukan Nabi? Apa kalian setuju? Padahal saya tidak percaya Al-Quran. Ya, dia itu manusia, Bro. Dia manusia, bukan Tuhan. Kalau ini Yesus Tuhan gimana kok Tuhan keluar dari lubang nabi, perempuan? Setiap agama bisa punya nabi, itu nggak ada masalah. Mungkin Siddhartha Gautama juga seorang nabi buat umat Buddha gitu. Cuman Siddhartha Gautama sendiri pun tidak pernah diangkat menjadi Tuhan oleh orang Buddha sampai dengan detik hari ini. Bang Billy coba baca ini baik-baik ini. Ya, perbuatan aku jelasin. Tuhan ada di sini di ayat ini. Definisi nabi ya dan rasul ya, aku jelasin dikit ya. Kalau nabi, bentar Billy tanya perbedaan nabi dengan rasul, katanya tuh Bang Han jawab. Iya. Jadi kalau nabi itu belum tentu rasul ya, tapi kalau rasul itu pasti nabi. Tahu gak Bil? Ngerti dia Bang begituan. Berarti bentar. Aduh, aku muncul pertanyaan. Sebentar. Siang modal rebahan di tanah terus jadi rasul siapa? Ntar dulu, kita tanya dulu Yitzhak. Ya oke, Bro Yitzhak, lanjut Bro Yitzhak. Bro Yitzhak, kamu jelaskan apa beda nabi dan rasul?
Oh beda. Pak. Kalau nabi ya, ini konteksnya kan rasul itu kan eksklusif kosakata dalam Islam. Nabi itu adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan Allah, tetapi tidak memiliki kitab. Kalau rasul dia memiliki ajaran dan kitab untuk umatnya. Contohnya Musa itu memiliki Taurat, Muhammad memiliki Quran gitu ya. Dan itu disebarkan. Tapi kalau misalnya nabi-nabi yang biasa itu dia mendapatkan pesan tapi dia nggak punya kitab. Konsepnya begitu kalau di Islam. Nah kalau di dalam Torah berarti Moshe itu termasuk rasul kategorinya. Nah tetapi di dalam keyakinan orang Israel itu tidak ada kitab lain untuk Bani Israel. Kitab-kitab lain itu karangan manusia semua. Karena kalian tidak percaya kitab Injil. Kitab Nevi'im itu juga kitab karangan manusia. Tapi kalau Torah itu 100% yang berasal dari ilahi atau dari Hasyam. Nah, sama di pandangan orang Israel, kitab Perjanjian Baru itu kitab karangan manusia. Iya benar. Dia pikir empat Injil di PB itu murid-murid Yesus yang nulis. Nggak tahu. Yang pertama Islam sama tidak memakai kitab Perjanjian Baru. Bagaimana bisa Yesus menjelaskan tentang Rasul, sedangkan Rasul itu ada dalam kitab Perjanjian Baru? Di dalam kitab Perjanjian Baru itu nggak ada Rasul, adanya apostolos. Nih kita lihat ya. Yang terlalu bonyok ya. Kita lihat ya. Kata Rasul ada nggak di dalam kitab bahasa Yunani dan bahasa Arab juga tidak ada. Bro Billy, bentar, Bro Billy. Nih ya, lihat ya. Bentar. Inilah kondusif Billy ya. Kalau lagi dijelasin sama Bro Isa, kamu diam dulu. Kalau Bro Isa udah diam nanti kamu baru ngomong. Silakan Bro Isa lanjutkan. Jadi kalau kita lihat ini ya, kata Rasul itu nggak ada di teks bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani itu tidak ada. Ini ya contohnya. Inilah nama ke-12 Rasul itu. Rasul ini nyomot dari mana gitu. Sedangkan dalam bahasa Ibrani saja Shlichim itu artinya delivery man atau utusan. Artinya utusan dalam bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya apostolos gitu kan. Bahasa Aramnya itu, bahasa Syriaknya shliche, itu sama dengan shlichim dalam bahasa Ibrani. Jadi kata Rasul itu tidak ada. Kenapa? Kan 12 utusan itu mana punya dia kitab syariat? Nggak punya gitu loh. Kalau Moshe dia punya kitab syariat. Apa itu? Torah. Muhammad dia punya kitab syariat. Apa kitabnya? Quran. Nah mungkin Isa Al-Masih mungkin dia punya kitab syariat. Namanya apa? Injil, tetapi bukan dibukukan dalam bentuk lisan. Karena kalau dicari bukunya tidak ada cerita di Islam dimanapun ya, yang saya pernah dengar dan studi, tidak ada satupun catatan di Islam bahwa Isa Al-Masih menulis Injil dan murid-muridnya menulis juga tidak ada. Jadi itu adalah ajaran yang pure lisan 100%. Kalau penganutnya mati, ajaran itu lenyap dari muka bumi. Jadi begini, Isa, saya salah tanya. Apa arti Nabi dan Rasul? Yang pertama, kalian tidak menggunakan kitab Perjanjian Baru yang menulis Rasul. Itu yang pertama. Aduh. Memang tidak ada Rasul. Rasul itu dari mana? Kok dari PB? Umi, tolong hormati Umi karena Anda itu aneh sekali bicara. Yang kedua, yang aneh memang itu betul. Kamu, Apoteles, kata Rasul itu bukan dari itu bahasa PB. Yunani, tetapi Apoteles itu bahasa Yunani, tetapi Rasul itu berasal dari kata bahasa Arab. Dia dibawa oleh Kristen Ortodoks yang berbahasa Arab. Itu yang betul. Arab. Jadi saya kasih tahu bahwa Rasul itu dibawa itu bahasa Arab. Yang pertama pencetus kalau dia itu translate daripada Apoteles. Kamu itu memang merusak anunya orang itu. Taurat kamu rusak, sekarang mau masuk curi lagi bahasa-bahasa dalam Al-Quran. Kamu mau rusak lagi dengan segala bentuk otak-otak kalian itu semua. Ini perusak betul-betul. Kalian luar biasa ini, jahat betul. Perusak asli. Apa? Kamu salah paham. Taurat itu salah paham di mana? Itu saja kamu sudah jelaskan sudah salah. Tapi kamu ngotot. Mana Rasul dibawa oleh Kristen Ortodoks? Ortodoks itu berbahasa Koine. Kamu bawa buktinya. Syria. Kalau itu kamu begitu sama aja kamu mengacak-acak ajaran pencipta, ajaran Tuhan.
Tidak, gitu bro. loh. Saya Taurat kamu menjelaskan rusak, tentang- sekarang kau masuk lagi di sini mau mencuri-curi, ngacak-ngacak Allah, kamu acak dan segalanya. Untuk selanjutnya kamu rusak-rusak. Kamu itu nggak benar. Jeffrey, yang pertama Jeffrey, saya kasih tahu kamu ya Jeffrey. Kristen Tidak lebih dulu begini. ada di alam. Begini, baru kamu Islam. adik dari saya. Saya sudah 56 tahun. Si Billy ini dari kemarin cuman pengakuan aja kamu. Kristen Ortodoks Pak aja Jeffrey. kamu tidak tahu berbahasa apa. Kakakku Tidak, Jeffrey, begini. kakakku Dari yang kemarin tercinta, saya sampaikan dan Jeffrey. kamu pilih, kalau kamu berargumentasi dengan mempertahankan argumentasi kamu, kau harus membawa satu dokumen yang betul-betul clear. Betul. Ya. Oke, Gitu loh. saya Tapi tanya kalau dulu. kamu hanya ngomong dan dimanapun ajaran tidak pernah ada yang mengatakan bahwa Kristen Ortodoks membawa nama-nama ini dari mana dasarnya? Saya sudah sampaikan Kristen semalam. Ortodoks Syria. Kristen Ortodoks itu dari mana? Kamu katakan Kristen Ortodoks Syria itu Bahasanya ada di apa? abad kedua Bahasanya di apa? Arab. Bahasanya apa? Syria itu di mana sih, brother? Menggunakan Jadi bahasa apa? Kristen Ortodoks menggunakan bahasa apa? bahasa Kristen Ortodoks bahasa itu orang pecah Arab. lima loh. Orang Arab itu berbahasa Arab lah, bukan Rasul itu dari bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu bukan tidak bahasa sama Al-Quran, dengan bahasa Arab. Bentar, Billy, kamu tunjukkan datanya. Habis-habis. Tunjukkan Oke, datanya. kita buka Google. Rasul itu bahasa Ya, apa? Google lagi. Sekarang kita mencari Rasul itu jangan-jangan lu menyembah Google ya, bukan menyembah Nih, Yesus ya. Saya kasih lihat begini, kita ya, buka Moshe kata Rasul. disebut Rasulullah di dalam Devarim 33 ayat 1. Jangan kaget ya Kristen, karena Moshe disebut Rasul dan itu memang padanan dari Ish Elohim. Kalau kita lihat di sini kan, sebentar. Zat berach Moshe Ish Elohim, kata Ish Elohim itu artinya Rasulullah di dalam bahasa Arab ya. Kita cek 33. Jadi kemarin mengklaim aja Jadi Alkitab begini, katanya Kak. dari Kristen. Bentar. Biar dijelasin Rasul dulu, dari Billy. Kristen. Nabi itu utusan. Sedangkan bahasa Arab utusan itu adalah Rasul. Moshe disebut Aved Elohim ya, Itu bahasa artinya Islam, tapi hambanya bahasa Hashem. Arab lain lagi. Sedangkan Rasul Ish itu. Elohim, frase ini diterjemahkan Iya, ke itu dalam utusan. bahasa Arab Bentar, Billy. menjadi Nabi itu utusan. Rasulullah. Coba Kita utusan lihat bahasa Arab dulu. apa? Bentar, Billy. Nah. Biar dijelasin, bentar. Di sini Bereshit Devarim 33 ya. Ini di sini ada nama Moshe atau transliterasi modernnya Mushi. Mushi disebut sebagai Rasulullah ya. Rasulullah. Padahal dalam bahasa Ibrani-nya tidak ada kata nabi, adanya kosakatanya Ish Ha-Elohim. Zat baraka asyir barach masya Ish Ha-Elohim et bnei Israel lifnei Moshe. Jadi ketika di sini dikatakan terjemahan Indonesianya abdi Allah, benarkah ini? Ternyata enggak. Gitu. Ternyata jadi begini begini lihat, Bang Ishak, saya lihat, tambahkan sedikit. silakan. Jadi begini, kalau memang kata Rasul itu berasal dari bahasa Arab, berarti Kristen sebelum ada Ortodoks mereka tidak tahu Rasul itu apa. Betul. Dan murid-murid Yesus pun tidak tahu kata Rasul itu apa kalau tidak menggunakan bahasa Arab. Iya, betul. Tetapi Dan sering ini kalian akan tuduh menambahkan, kami ini mencomot kata-kata itu berasal dari kitab kalian. Oke. Ini yang saya Kalau rasa di lucu. dalam bahasa Latin, bahasa Yesus Bentar. tidak dikenal Aku dengan lari ke bahasa bahasa dengan Rasul. Nah, Pilih, Oke, tapi sekarang pilih. begini, Bang ya. Raja, Sekarang aku begini, mau Bang Billy. Pasti nabi. Bang Bentar, Raja, Bang Billy. aku mau buktiin ya bahwa kata Rasul itu dari Al-Quran. Oke. Ya, begini Umi. Silakan. Begini Umi. Ini Sekarang kesalahan umat Kristen mengatakan kalau Rasul itu adalah murid-murid Yesus. Ya. Itu kesalahannya. Padahal di sabar dalam Umi. Al-Quran, Sabar Umi. Begini, Bentar, Bang. cara Padahal untuk sebentar, enggak. cara membuktikannya gampang. Padahal di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa Rasul itu adalah bahasa Al-Quran. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sabar begini Umi supaya kita ambil dari akarnya. Kalau memang orang Kristen kenal Rasul, pasti Yesus mengajarkan mereka tentang Rasul-Rasul menggunakan kata atau bahasa dia sendiri. Silakan tunjukkan Bang Billy di mana Yesus mengajarkan tentang kata Rasul di dalam ajaran Yesus. Woi, bodoh sekali. Mulai ini jangan gitu. Saya sudah katakan kata Rasul itu ada dibawa oleh orang Kristen. Iya, berarti dibawa orang Kristen dari mana?
Berarti ajaran Yesus tidak tahu kata rasul. Bentar. Bentar. Kalau kata rasul itu kan memang dari bahasa Arab. Sejak kapan Yesus pakai bahasa Arab? Ini jedotin tuh kepala lu biar ada encer dikit otak lu. Biar kamu tidak dikatakan asumsi, kamu pakai data sekarang. Mana datanya? Oke, kita cari data dulu Kristen Ortodoks Syria masuk Arab tahun berapa? Iya, silakan kamu yang bikin narasi kok. Ya, biar aja dia cari data dulu. Ya, cari data dulu. Silakan sambil kamu cari data, silakan untuk Bang Indra yang sudah resen. Karena gini, rasul itu pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Jadi kalau misalnya 12 murid Yesus itu diklaim sebagai rasul, berarti lu nyari aja Billy, lu nyari. Berarti mereka dianggap nabi gitu loh. Pertanyaannya gini loh. Billy, kamu tuh nggak bisa jaga mulut ya? Kamu tuh orang Kristen tapi nggak bisa jaga mulut. Malu tau nggak? Kamu tuh beragama. Kamu itu orang beragama, mesti tahu attitude sama etika kamu tuh. Kalau nggak diajak ngobrol, dikasih waktu untuk mencari. Iya, saya dari tadi diem mendengarkan kamu kayak orang nggak sekolah, tau nggak? Mau maluin kamu tuh. Cari dulu, Bill. Silakan Bang Indra. Ya, mau nanya sama Bang Ishak. Bang Ishak, ini silakan. Kalau di Judaism itu enggak, saya salah nanyanya salah. Kalau di Islam itu kan ada kisah Nabi Musa itu bertemu sama Nabi Khidir. Nah, kalau di Judaism ada nggak kisah itu, Bang Ishak? Tidak ada. Jadi apa yang tertulis di Torah yaitu yang diyakini sebagai Haggadah atau narasi dan diyakini sebagai halakha atau syariat. Selain daripada itu ada mungkin Torah lisan yang tidak tertulis, beberapa kisah ya. Tetapi kalau khusus bertemu Nabi Khidir yang diyakini oleh umat Islam bahwa Khidir itu masih hidup sampai hari ini karena itu dia orang spiritual dan lain sebagainya, itu tidak ada kisah seperti itu di dalam Torah dan itu adalah keyakinan internal Islam yang kami tidak pernah mengenal itu. Oke, terima kasih Bang Ishak. Oke. Ya, lanjut lagi ke Terima kasih Bang Indra. Oke, Bro Billy, kita mengakui walaupun tidak diakui sama Ishak, kita juga tidak ngotot gitu. Jadi perbedaan itu adalah hal yang wajar dan pasti ada karena yang namanya keyakinan yang berbeda-beda itu lahirnya berbeda, pengetahuannya berbeda, atau mungkin juga bisa dikatakan wahyu-wahyunya berbeda. Jadi kalau dikatakan sama semua orang nanti jadi satu agama di dunia ini dan itu tidak masuk di akal gitu. Jadi memang harus ada perbedaan dan perbedaan itu bukan untuk saling menyerang atau menjatuhkan atau mendiskreditkan, bukan. Tetapi itu adalah internal masing-masing bagaimana supaya taat kepada perintah dan larangan Tuhan, kan begitu? Iya, Bro Billy silakan, itu apa yang di share screen itu Bro Billy? Open mic-nya itu Bro Billy? Bro Billy, open mic-nya. Bro Billy, nah itu apa itu? Oh, Kristen Ortodoks Syria yang masuk ke Indonesia ini, yang pakaiannya ala Muslim. Iya. Yang sholatnya niru 3 kali sholat itu ya? Islam, tapi bukan, dia ada 7 kali kalau Kristen Ortodoks Syria itu. Cuman dia sholatnya itu nyembahnya itu Yesus gitu. Dan mereka tidak pakai peshita. Kristen Ortodoks Syria yang di Indonesia ini. Kalau yang asli dari Syria, Yesus kamu ngarang. Kamu baca, kamu lihat dulu. Saya punya kitab Peshita. Saya punya kitab Peshita, bisa baca, bisa meneliti, menganalisa, meriset isinya bisa gitu. Jadi baca ini baca dulu. Kamu jangan baca yang mana, baca isinya. Mana? Iya. Kamu cari di Wikipedia yang akurat. Nah, sudah ini bombastik ini. Ini ya, daripada Muslim. Kamu baca keterangan di sini. Jika sejarahnya Syria yang masuk ke Indonesia ini. Saya tidak berbicara masuk Indonesia, Bro. Baca. Ada sejak abad 5 Masehi, lebih tua dari agama Islam yang lahir pada abad 6 Masehi. Seperti yang diikuti dalam laman Suara Islam. Kristen Ortodoks Syria itu bukan berbahasa Arab, dia berbahasa Syriak, dia kitabnya Peshita namanya. Kalau mau lihat nanti saya kasih lihat Peshita dalam bentuk estrangela. Saya tanya Syria di mana? Sebentar, Los. Syria itu Asyur. Nah, Syria itu
kitabnya menggunakan 22 abjad yang disebut Alef Bet, dan itu berbahasa Aram. Aramnya namanya Aram Syriak. Itu. Jadi simpel saja Bang Billy. Bukan Arab bahasanya. Kalau Arab itu terjemahan. Ya. Simpel saja. Apakah penulis-penulis Injil itu menggunakan bahasa Arab enggak? Bukan, jadi itu bukan jadi patokan. Coba kamu cerdas sedikit lah. Yang jadi patokan itu bersumber dari ajaran semula, ajaran awal. Jadi kamu berpatokan, jadi semua harus seperti Al-Quran, tidak seperti gitu. Konteks Alkitab itu ditranslate karena dalam begini, segala kitab macam kalian bahasa. itu bunglon. Masuk di Inggris bahasa Inggris, ke Arab bahasa Arab. Buktinya 80% agama Islam cuma tahu bisa menghafal, artinya tidak tahu. Alhamdulillah, sekalipun kami bisa menghafal, tetapi kitab kami tidak curi dari bahasa kitab-kitab Anda, paham nggak? Nah, ketika tidak ditranslate bahasa Indonesia, pembenaran tentang Rasul Anda mengambil bahasa dari kitab kami, benar apa salah? Salah. Itu bahasa Arab. Al-Quran bahasa apa? Saya tanya, Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Sekarang saya tanya, Bibel kamu ditulis dari awal bahasa Arab atau bahasa apa? Syria aslinya. Bahasa Syria. Kenapa ada Rasul di dalam situ kalau bukan gunakan bahasa kitab kami? Sekarang kamu tampilkan Yasin. Kalau di dalam kitab Ortodoks Syria tidak ada kata Kamu yang Rasul. membuktikan kalau memang kata Rasul itu sudah dikenali di zaman Yesus. Tidak ada. Adanya Shliche. Berarti kalian comot. Iya kan? Begitu. Itu saja kok simpel. Kalau memang Jadi Yesus begini. sudah jelaskan tentang kata Rasul itu ada di dalam kitab kalian, lalu saat ini kalian jelaskan, berarti kalian mengubah ajaran Jadi, Yesus. Selesai. Rasul itu artinya orang-orang yang mengajarkan tentang Injil. Jadi ketika Yesus diangkat, mereka itu disebut Rasul. Jadi nggak mungkin Yesus menyebut Rasul. Logikanya mereka bagaimana? mereka menulis Injil pakai bahasa apa? Arab apa bukan? Sebutkan Rasul siapa di dalam mengajarkan Injil pakai bahasa Arab, mana? Sebutkan siapa murid Yesus yang mengajarkan. Sebutkan, ini kan kamu berdasar dari Injil. Siapa murid-murid Yesus yang mempergunakan bahasa Rasul? Itu yang kamu nampakkan. Tidak ada bahasa Rasul, bos. Yang saya heran begini, Bang. Yesus tidak pernah menyebut Bapaknya itu dengan sebutan Allah, kok tiba-tiba ada nama Allah di dalam kitab mereka. Ini yang saya rasa lucu. Diambil dari mana? Nanti saya bawa. Tujuannya merusak lagi, tujuannya merusak. Itu aja kerjanya ini, ajaran satu ini tujuannya mau merusak semuanya. Baru ini motornya, ajaran bunglon. Itu diajari nanti ke anak cucunya. Jadi iblis semuanya orang di dunia ini. Siapa yang mengangkat Karena murid Yesus jadi rasul? Karena begini, ya. Karena Rasul itu, bro, itu adalah orang-orang yang mengajarkan. Jadi begini, Bang Billy, asumsi atau analogi apa yang Anda pakai terbukti bahwa kalian tidak bersandar kepada bahasa kitab asli kalian, bahasa asli kitab kalian. Oleh sebab itu kalian tinggal mau menyamakan, oh di sana kan ada Rasul, kitab kami juga menyebut Rasul tapi gunakan bahasa Arab. Sorry, tutup dulu itunya share screen-nya, Bill. Ini aku mau maksimalis, ini susah. Jadi kitab itu jangan seperti pelangi ciptaan Tuhan, tapi banyak warna. Rasul itu pilihan Tuhan pencipta alam semesta. Definisi daripada Islam itu, bro, tetapi kalau di definisi daripada Kristen itu lain lagi Rasul. Nah, jadi gini Bro Billy ya. Bentar, sebentar saya jelasin dikit boleh? Bro Billy ya. Islam di Indonesia lebih dulu mana, Islam atau Kristen? Aku tanya dulu nih. Jadi begini, brother. Aduh, jangan jadi begini. Begini lagi. Jangan. Aku tanya. Bahasa-bahasa kitab yang ada di Indonesia itu banyak menggunakan penyerapan bahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab itu Billy, banyak menggunakan juga. Billy, versi ND, versi clean card apa? Nama Rasul atau utusan? Versi mana? Nabi, Tuhan, junjungan. Jadi begini, banyak penyerapan bahasa dari bahasa. Kalau bicara kenapa mereka gunakan kata Rasul, kenapa mereka gunakan kata Rasul di kitab mereka? Karena menurut pandangan Islam dan versi bahasa Arab, Rasul itu adalah utusan, sehingga mereka dudukan dalam kitab mereka itu sama dengan bahasa Arab. Rasul itu utusan. Tapi coba kembali kepada kitab mereka yang asli, bahasa teks asli.
Ada nggak kata rasul di situ? Nah, utusan juga Nggak ini, ada. utusan dalam bahasa Indonesia apa, Billy? Kamu tahu nggak bahasa Indonesia namanya utusan? Apakah utusan itu dalam spesifiknya itu bahasa Indonesia? Kamu tahu nggak utusan bahasa Indonesia? Justru itu Bang, Bung Lon. Yesus saja Enggak, mengutus 12 sekarang kan murid. dasarnya karena itu utusan, itu rasul. Nah, dia menganggap, dia masukkan karena katanya bahasa Indonesia adalah utusan. Sekarang saya mau tanya, apakah bahasa Indonesia utusan itu adalah, itu bahasa utusan baku? Saya mau tanya kamu, Billy. Tahu nggak utusan yang sebenarnya dalam bahasa Indonesia? Kamu dengar bahasa nggak? Billy? Kamu dengar nggak? Kamu tahu nggak bahasa Indonesia yang namanya utusan? Jadi begini, brother. Kalau ditranslate itu dari bahasa Jawab dulu, Bill. Utusan Jadi dalam kamu bahasa Indonesia apa, Billy? Billy, Penyerapan utusan ini soal enggak, begini aja, kamu penyerapan. jawab dulu. Habis Kamu tahu ini nggak kamu kalau- jawab, Billy, habis ini kamu jawab, terserah lu mau ngoceh gimana. Utusan bahasa Indonesia apa? Ayo, Ini kan dasar-dasar kalian. Utusan bahasa Indonesia apa, Billy? Tahu nggak kamu? Menurut kamu selagi. Utusan itu wakil duta, menurut Billy. silakan Maaf, kamu Mas, cari kasih tahu utusan nih, bahasa kasihan. Indonesia yang sebenarnya apa? Bahasa. Jadi jangankan dulu ke bahasa Koine, jangan ke bahasa Ya, ini Yunani, aja bahasa jangan Indonesia. ke bahasa Hebrew, bahasa Indonesia itu susah Yang kita amat. bahas ini, yang kita bahas sekarang begini, brother. Udah, Jadi, utusan itu bahasa Indonesia apa? Karena itulah dasarnya memang apa yang dikatakan tadi Rahmana Raja. Sekarang utusan bahasa Indonesia apa? Kamu tahu nggak? nah, kamu jelaskan saja Udah, utusan. sekarang kamu nggak tahu, saya tahu kamu nggak, makanya kamu ngelintir begitu. Utusan itu sebenarnya bahasa Indonesia itu adalah duta. Duta, wakil, itu utusan. Paham nggak? Itu namanya utusan bahasa Indonesia, itu duta. Paham nggak? Jadi kalian mau mencempleng bagaimana akan kalian telanjang semuanya karena bukan yang sebenarnya. Iya, jadi begini Bang, kalau mereka gunakan kata rasul, rasul itu yang cocok di kitab mereka digunakan kepada Yesus, karena Yesus yang disematkan sebagai duta. Itulah bahasa yang sebenarnya. Tapi siapa Paulus ya? 12 rasul tidak termasuk duta. Kalau kita masuk dalam bahasa Indonesia, utusan itu adalah duta. Ya, siapa yang disebutkan sebagai duta di dalam kitab kalian? Kalau seiring dengan bahasa Indonesia cuma Yesus, dia adalah sebagai duta. Berarti penerjemahannya yang salah. Memakai kosakata tidak tepat sasaran. Ya, jadi selama ini yang dikatakan Kristen itu Isa, kalau Hashem itu adalah Yesus, Hashem itu adalah Yesus. Padahal sebetulnya Yesus itu adalah duta daripada Hashem, itu yang benar. Benar, Umi, itu yang benar. Karena dasarnya selalu bahwa itu kan utusan. Nah, itu kan bahasa Indonesia serapan, itu rasul itu utusan. Bukan, itu pun salah. Itu pun sudah salah. Makanya mereka ini asal mencobot-cobot dengan dalih-dalih yang tidak tepat, justru semakin ditelanjangi jadinya semuanya. Iya, karena memang nggak benar. Jadi Bill gini ya, niat kita itu baik loh Bill, bukan kita mau memerangi Kristen, bukan kita mau memusuhi Kristen, tapi coba kita meluruskan apa yang keliru begitu loh. Sekarang contohnya ya, di dalam kekristenan yang disebut sebagai rasul itu adalah murid Yesus, itu jelas salah total. Karena yang disebut sebagai rasulnya itu adalah Yesus. Yesus sendiri kan di dalam kitab kalian mengatakan bahwa saya hanyalah pengantara. Saya tidak berbuat apa-apa tanpa dia yang mengutus aku. Artinya kalau ada yang mengutus, ada yang diutus. Brohan, jadi begini Brohan. Kalau kita merujuk kata rasul itu Brohan, oke, saya screenshot dulu ya, biar kalian itu enggak sedikit paham lah. Kok sedikit paham sih? Silakan. Anggaplah kita nggak paham ya. Anggap Billy yang benar di sini. Coba apa screenshotnya? Share screen Jadi, aja langsung. Enggak, sini ini Anda sudah screen sudah lihat enggak? Oke, lanjut. Bagaimana kata rasul bagian mana? Pada musim gerakan yang salah satu yang terkenal di tahun 337 itu tahun 300, berarti itu berbicara di abad ketiga, itu sudah ada istilah Rasul Santo Franciscus, Rasul bangsa Jerman dan Santo Franciscus. Dihormati sebagai rasul itu di tahun 680 di 755 itu sudah dihormati sebagai rasul.
Jadi Siapa yang nulis sih? Saya mau nanya, santo itu apa sih? Kalau Anda mau tahu, saya tuh dari kamu taunya. Dari bahasa apa sih santo dan apa sih artinya santo? kita berbicara soal rasul, jadi sebenarnya sudah Iya, ada. saya paham yang dibahas itu. Dari tadi saya ngedengerin aja. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Anda memberi data ke saya, tolong dijawab. Santo itu apa? Bahasa satu di bahasa satu, jangan berbiasakan begitulah. Jadi kita baca Oh, rasul. enggak dong. Kamu yang jangan dibiasakan. Kalau kamu ngasih data sama saya, kamu bisa tanggung ini jawab lari kepada datanya. bahasa Jerman. Data yang kamu kasih tuh tanggung jawab. Kamu tuh inilah pendidikan kamu apa sih, nggak ngerti apa cara untuk rasul. Sekarang Brohan kamu aduh. Pernah dengar ya namanya Rasul Santos. Ini kan Rasul Santos. Enggak, Dimana jadi pada ada- dasarnya Billy ini ingin Kami mengukuhkan pernyataan dia kalau rasul itu dari Kristen datangnya. Kata Ini, rasul itu Umi. dari kekristenan. Dia tuh pengennya Umi. kayak begitu, ya. Si Billy sudah hancur. Tadi dia sudah mengakui bahwa kata rasul itu kan dari bahasa Arab. Nah, sekarang lagi dia cari supaya memperkuat informasi dia, tetapi salah. Dia tampilkan kata penggunaan rasul dari abad sekian-sekian, sumber dasar bahasa aslinya itu dari mana? Orang dia dapatkan? sumbernya ada wik-wik, artinya di situ enggak. rasul. Orang dia sumbernya dari kemarin wik-wik terus, kok Wikipedia terus? Iya, sumbernya dari Wikipedia terus. Nggak pernah diminta ayat dari Injil, kita buka aja Wikipedia, kan aneh. Ya. Ini ada share screen nih. Santo itu orang suci, ya kan? Artinya itu santo itu orang suci. Saya mau nanya sama dia, kalau dia orang Kristen, benar-benar Kristen, saya tanya santo, belepotan kemana-mana jawabnya. Aduh, katanya orang Kristen. Bro, kenapa kamu tanya Santos saya tidak jawab? Karena nggak Sejak- tahu. Bang Billy, sejak kapan ada rasul dari bangsa Jerman? Gak ada dari bangsa Jadi begini, Irlandia. Ya, apa mau ngomong apa kamu? Coba. Santo itu hanya pada aliran Katolik. Dan kepada aliran kita itu tidak ada istilah kata santo. Santo itu Ini adalah udah tobat deh Bang Billy, bro. jadi jalannya Oke. salah dari kemarin, Jadi kita tidak jalannya paham, salah. jadi Ini yang kita tobat. tidak mengenal istilah santo. Setiap data yang Bang Billy tampilkan tetap menampar Bang Billy sendiri. Kasihan. Nakal banget sih Billy ini, Ampun nakal DJ, bener ampun banget ya, DJ. bandelnya. Gini. Nggak. Gini, Bill. Bang Billy, saya mau ngasih tahu aja sama kamu. Kalau kamu bener-bener di sini nggak tahu, nggak usah banyak bicara. Kamu perhatiin orang di sini bicara. Karena orang-orang di Zoom ini bicara itu berdasarkan ilmu, berdasarkan buku, berdasarkan dalil. Bukan asal, dengerin dulu. Kamu tuh jangan kebiasaan. Kamu tuh orang udah dewasa, udah tua kamu tuh. Nggak ada etika untuk bicara. Saya lagi ngomong. Diam dulu, kamu paham nggak diam? Diam. Paham nggak diam dulu, diam. Diam. Gak apa-apa, biarin aja Billy ngomong, ketutup kok sama semua juga. Makanya kamu tuh belajar dulu, dengerin teknik orang bicara di sini. Kamu dari tadi, saya baru kali ini ngomong aja, kamu udah belepotan ngomong. Aduh, kamu ini. Bil, satu-satu, Bil. Bang Billy, izin Bang Billy. Kalau terima kritikan tuh baik loh, Bang. Coba atur emosi kamu tuh, jangan nganggap diri kita lebih pintar, jangan nganggap kamu tuh lebih yakin dengan agama kamu. Janganlah begitu. Kamu buka mindset kamu, mindsetnya, your mindnya tuh buka, ya, lu brains-nya tuh lu buka supaya lu bisa tahu mana itu ilmu, mana bukan ilmu. Jangan sempit pikiran kita. Kita ini manusia laki-laki, lebih dewasa daripada perempuan. Tahu nggak kamu? Kita ini pemimpin di dunia. Tadi baru Umi masuk aja belum apa-apa kan dia udah kejang-kejang, weh nenek-nenek. Iya makanya. Pas tadi, Malu-malu. enggak pas tadi dia open cam, ternyata tuaan dia. Iya. Enggak, untung nggak ada saya, Mi. Kalau ada saya tuh saya sate itu ngeledekin Umi lagi. Bang Billy, Bang Bil, minum dulu, kasihan juga. Dan tadi suruh minum dulu, kasih nafas dulu Bang Billy. Bil, minum dulu Bil. Santai aja, santai. Kalau dialog itu santai, Gimana Billy. baik loh, lu bully gue dengan kata nenek-nenek. Tadi pas lu buka cam ternyata jauh tuaan lu lah. Minum dulu, kasihan gue. Jangan. Tenang, diskusi ini tenang, bukan siapa yang jago, siapa yang hebat di sini.
Masalahnya begini. Oh iya, Bang Rama, sebentar. Saya mau ngulang omongan Bang Rama. Bener banget omongan tadi itu. Gini, kenapa umat Kristen itu selalu menghujat kepada umat Yahudi? Pertama kata Bang Rama, karena umat Kristen itu tidak diakui agamanya orang Yahudi kan gitu. Iya nggak? Iya. Tapi yang jelas-jelas Yesus itu kan darahnya darah Yahudi, kenapa mereka benci ya? Iya, makanya tadi kan Umi Sama tanya, orang emang Yahudi. Yesus dari mana? begini bangsa yang dipilih di dalam Bible Itu menjelaskan bangsa bahkan Bangsa pilihan. dalam kitab Bang Ishak itu bangsa pilihan yang dipilih Tuhan Musa beruk apapun adalah bangsa Yahudi. Ya. Iman menyatakan di dalam Bible tidak ada keselamatan di luar daripada bangsa Yahudi. Ya betul. Dan tidak ada nabi yang diutus dari bangsa Yahudi, itu menurut iman dalam Bible mereka. Ini nggak ada dari Batak, nggak ada dari Manado, dari orang Yahudi nabi itu. Sekarang Arab. tadi munculkan ada rasul dari Jerman. Wow. Ada rasul dari Irlandia juga ada tadi. Jadi Bill, dari sini kita harus mengambil pelajaran kenapa umat Islam itu selalu damai dengan Yahudi. Padahal Pantasan, kalian begitu. Iya, Pantasan kalian sekarang begitu banyak keras nabi. adu dombanya begitu. Ada Kan nabi kalian dari tuh- Batak, ada nabi dari Cina, Luga, yang Nabi tinggal di Luga sama Inggris. Nabi Pauzong. Oh iya. Satu lagi Mi, ini saya mau ngejabarin tadi ada yang mengatakan begini. Mi. Kenapa sih umat Yahudi dengan Islam itu selalu membela ya? Bukan Tuhan kami itu berbeda. Coba kau punya akal, pemikiran umat Kristen ya. Bukan kebili aja ke semuanya. Lihat eksistensi Tuhannya dari masing-masing agama. Tuhannya orang Yahudi itu nggak beranak pinak, nggak kayak kucing di rumah saya. Tuhan kami dia jelas-jelas. Tar dulu dengerin saya lagi ngomong, Billy. Astagfirullahaladzim, lu tuh udah tua, dewasa dikit apa lu? Lu mendingan doa lu minta tolong sama Roh Kardus lu tuh supaya lu jangan emosian. Nyantai. Lu berdoa. Lu baca Mazmur yang benar. Allah Bapa yang ada di sorga, bikinlah diri ke saya tuh supaya jangan emosi gitu dong. Tapi jangan bilang kucing dong. Ya, bukan, saya kan ngomong Tuhan kami. Emang gue bawa Tuhan lo. Dengerin dulu, makanya kuping itu dikorek, lu beli tuh di depan, ntar kemarin lo gue beli ntar satu kontainer, ntar tuh korek kuping. Aduh. Nah, umat Yahudi Tuhan ini gue ulang nih biar lu pinter ya. Umat Yahudi kenapa tidak ada selek dengan umat Islam? Karena pertama, umat Yahudi Tuhannya itu nggak beranak pinak seperti kucing di rumah gue. Nah, maksud lu apa? Loh, Tuhannya dia Yahudi nggak beranak pinak seperti kucing di rumah gue Yahudi. Emang gue nyebutin Tuhan lo? Lu korek dalam-dalam. Tersinggung dia. Aduh, gua kan bilang betul ada Yesak. Gua aja ngomong Yahudi nggak beranak pinak seperti kucing di rumah gue. Yesak aja nggak ngomong dari tadi, diem aja deh. Kenapa lu? Emang gua ngucapin Tuhan lu? Aduh, tobe banget sih jadi orang lu. Oh gak tobe? To be continue. Enggak, makanya didengerin dulu kalau orang ngomong itu. Nah, umat Islam dideklarasikan di dalam Al-Qur'an yang jelas. Di surat Qul huwallahu ahad. Katakanlah yang namanya Allah itu tidak katakanlah yang namanya Allah itu esa tunggal. Ya. Allah itu tidak, Allah itu adalah tempat bergantung. Allah itu tidak dilahirkan dan melahirkan. Berarti kucing di rumahku. Sama. Enggak, saya nggak ngomong gitu. Allah itu tidak. Kan ini ayat saya baca ulang ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dengan nama Tuhanmu Allah yang esa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang bisa menyaingi, setara, apalagi seimbang, apalagi bisa menempati tahta dia. Sama dengan dia. Ishak. Ini sama, podo wae.
Ya Pak, cuma gini loh bro, gue kasih tahu nih ya Muhammad Chris nih. Tuhan itu, Tuhan kami aja tuh Allah. Nama aslinya Allah. Oh, karena saya nggak bisa ngomong double mulut saya. Allah gitu susah. Allah Tuhan saya. Oke? Allahu Akbar gitu saya tuh kalau biasa kalau sholat. Nah, Allah kalau biasanya soalnya saya Gisariawan. Allah. Saya Gisariawan. Enggak Allah. Allah susah Allah aja. Nah, ya bebas dong. Namanya Tuhan gue kok. Secara penulisan Allah. Secara penulisan Allah. Nah, Tapi kan saya ngomong secara bahasa Indonesianya. Saya kan orang Indonesia. Iyalah, pokoknya subhanallah lah, udah gitu aja. Nah, gitu. Jadi namanya Tuhannya Hashim, mau Tuhannya Allah, itu terserah Tuhan saya mau nggak pakai nama siapa kek. Yang penting jangan pakai nama Bernard sama Ignatius Ramses, itu nggak boleh. Jangan pakai Ignatius Ramses. Untung tadi saya dengan Rion nggak jadi ya bahas mengenai ajaran mana yang dekat dengan pagan. Tadi kalau jadi guncang Billy. Jangan. Ya gitulah Bill. Maksudnya gini, kita tuh di sini di Zoom ini Bang Billy yang kuhormati. Kami nggak akan pernah mengucilkan Anda. Anda itu adalah manusia. Kami tidak pernah menjadikan Anda itu sebagai domba atau apapun, enggak di sini. Kami di sini setara sebagai manusia. Kami hargai. Di sini kita bersaudara dalam NKRI, Bang Billy. Betul sekali, betul. Biar kita saling ngotot, kalau ketemu pasti kita saling belai, saling nyayang. Itu pasti. Bang Billy datang ke Cianjur, saya beliin beras Cianjur buat Bang Billy, kita makan ntar yang di sini ada nih. Aduh, tauco yang asli. Kalau Bang Billy ke tempat saya beliin obat kuat Bang Billy. Wow. Enggak, jangan Bang Billy lah, saya lah. Enggak, gini, dia mah tuh apa nih, bawel banget ini mau ngomong. Iya, Mami. Umi. Umi. Apa? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, saya mau live dulu sebentar. Jangan dulu pergi, ada yang ingin ku sampaikan sama kamu, Iya, betul boleh. Umi dulu dong. Saya tidak pernah ada rencana mau ke tempat kamu. Kalau ke tempat Umi, iya. Iya, enggak begini loh. Pada dasarnya ya, Bang Billy mau ke tempat Umi ketinggalan dong saya. Cemburu saya Bang Billy. Jadi lu bisa lihat ya gimana gua kalau sama si Aderion kalau udah berantem di sini, tapi di belakang kita biasa aja bersahabat, baik kok. Nggak pernah kita kalau secara personal di belakang gontok-gontokan, enggak. Kita baik-baik aja, tapi kalau yang namanya sudah masuk di arena debat ya kita harus profesional begitu kan, mempertahankan akidah kita masing-masing. Iya, jadi kayak dulu ya. Kayak kita di zaman-zaman WA dulu selesai kita debat, kita video call bareng ya, rame-rame gabung-gabung. Iya. Coba Umi kamu kasih nomor kamu, nanti saya Jangan, gue nenek-nenek, gue udah bangkotan, gue udah nenek-nenek. Lu bilang kan gue nenek-nenek. Udah enggak usah buat apa. Ayo. Bang Billy, saya ngedeketin Umi itu yang namanya selop satu kontainer aja tuh masih ditolak sama dia. Apalagi abang mau minta nomor WA. Saya udah ngirim. Udah gitu udah bilang nenek-nenek, ya enggak? Iya. Iya, Mami. Kalau debat itu kamu itu boleh bantah aku, tapi kalau dalam hal begini cobalah untuk 360 derajat lah. Janganlah Bang, saya aja belum nyampe, abang juga lagi yang maju. Sabarlah. Siapa yang kuat-kuat? Terus saya yang kecil ini apa jadinya? Aduh. Umi open cam Billy open cam. Ya Bang. Ya. Tadi pagi ini si Billy tuh ngomongin Umi. Aduh, Umi cantik ya ternyata ya ini ya. Aduh. Wih. Ngomongin Umi. Cewek Bandung ngomongnya, Bang Billy. Pada faktanya dia bilang Umi nenek-nenek kok. Umi itu kan lagi debat Umi. Kalau sekarang saya minta maaf lah dan tidak akan kedua. Oncom, dasar Billy oncom. Bukan, lu tuh nyesel loh kalau Billy dengerin ya. Lu nyesel kalau bilang gue nenek-nenek. Muslim aja udah ngantri. Lu kan bilang gue nenek-nenek gitu loh.
Saya nih di belakang Zoom sama Bang Ramana Raja atau enggak? Saya jemput-jemputan sama dia atau enggak? Barang siapa semuanya ya, semuanya ya. Semuanya barang siapa ya. Semuanya. Barang siapa yang ngedeketin Umi ini, langkai dulu mayat kecoa. Jadi gini loh Bang Billy, kita itu mengadakan cerita seperti ini tujuannya apa? Supaya forum kita itu nggak sepi, jangan ada misalnya ada gap, Umi mesti diginiin, mesti nggak usah, tetap Umi itu saudara kita. Makanya saya timbulin satu humor. Kamu saja yang bersaudara dengan Umi, saya tidak. Saya mau married sama dia. Aduh, Billy. Saya tanya Bang Billy dulu. Bang Billy sudah sunat ya? Gila. Aku lahir di sunat, Pak. Kalau Bang Billy belum disunat, nggak bisa ke Umi. Umi nggak doyan sama yang nggak disunat, Umi. Aku lahir di sunat gitu ya. Ini saya kasih ilmu peletnya. Bang Billy mau nggak ilmu peletnya? Umi. Saya kasih nih. Iya. Umi, Raja ikhlas dong biar sunat 2 kali nggak apa-apa. Enggak itu. Billy saya kasih peletnya nih, ilmu pelet. Kalau mau ke Umi ikutin ya ilmu peletnya. Asyhadu. Umi, asyhadu. Billy. Itu ilmu peletnya, ikutin. Tuh, ikutin kakian santang. Asyhadu. Jadi Bang Billy. Nggak mau syahadat ya, itu ilmu peletnya itu. Bang Billy. Jadi nanti kalau ulang biar kita baku ngotot, tapi kalau diakhiri dan kita main-main begini, nanti kita saling merindukan loh. Kalau Bang Billy tidak ke sini, paling kita cari serius. Iya, benar. Saya si Kadrun itu suka menghujat, suka menghina, paling baku ngotot. Tapi ketika sebulan dia tidak pernah masuk di room, saya cari dia. Kenapa tidak pernah masuk? Saya kangen loh. Kamu cukup kangen sama aku, kalau Umi jangan, itu bagianku. Ayolah. Wah, ini kayaknya gue pakai pengacara juga nih, karena saya pamit dulu ya. Kalah nih rayuannya nih. Bahaya ini Bang Billy nih. Ini Billy. Lu boleh. Foto profilnya siapa nih yang pakai daun bungkus Papua ini? Bocor, aduh gila. Billy. Itu bentar itu Umi di belakang sambil salto itu sambil koprol itu. Nggak, Umi sambil chat di live chat. Tapi Oh iya. Umi dikeroyok Umi ini seperti galau loh. Umi ngirim WA sama saya apa nih isinya nih? Parah. Jangan begitu, nggak enak didengar sama yang lain. Gitu. Alamak. Udah mau datang aja ke Mahi. Katanya gitu nih WA isinya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirobbil. Bang Billy putus sama saya, Bang Billy. Jauh udah nggak usah ngomong. Umi udah ngechat saya tadi. Begini. Umi, biar dah ikhlas, biar sunat 3 kali tidak apa-apa Umi. Umi, jadi begini Umi. Billy kasih tahu. Kalau soal wajah atau soal harta, mungkin Billy urutan yang paling bawah. Tapi ada yang satu paling yang berharga Umi. Apa itu? Aku ini Habib Umi. Habib kok Kristen. Habib kok Kristen. Bang Billy bikin kocak perut Billy. Sudah. Saya mau nonton dulu. Keturunan Paulus kali. Habib dari Kristen. Billy kerja kau udah malam nih Billy, kerja kau gimana? Keturunan Paulus. Jadi Umi kalau papa saya itu Umi, abah saya itu dia itu masih keturunan Habib juga. Nanti kalau Umi datang ke Manado, nanti kita kunjungi saudara-saudara Billy di sini. Itu saudara Billy. Saudara kamu Islam semua, kok kamu Kristen sendiri ngapain kamu? Iya, tapi jadi ceritanya gini. Jujur aja, mamaku juga married Islam, jadi surat kawinnya itu Islam. Jadi aku itu 2 tahun, aku sama keluarga papaku itu selama itu 4 tahun, umur 5. Jadi kalau bicara soal sunat atau masuk masjid itu aku pernah. Jadi pernah disunat ya. Aduh, ini merayu Umi begitu banget ya Billy, aduh. Nah ini fakta loh, real. Aku nggak bohong.
Ya terus kenapa menghujat Islam terus gitu loh? Kalau misalkan ibu aja kawin Muslim, kawin secara Islam, kenapa menghujat Islam? Loh, Billy nggak pernah menghujat, Billy. Menghina tapi. Enggak juga. Dia kan bertanya juga tahu, enggak menghina. Manusia, Umi kan dalam ajaran Umi hanya Tuhan saja yang sempurna. Billy lah, maafin lah, memang namanya Billy juga kan manusia berdosa. Jangan Mi, jangan dikasih hati dia Mi, udah hati Mi buat saya aja udah. Jangan dikasih hati dia Mi, kasih hati ayam aja. Enggak gini loh, Bil, kalau kita bagaimana diskusi di sini udah ribut-ribut. Gua laporin ke ini serius, gua laporin ke ITE lo, beneran. Ini serius, jangan ini Umi sekarang lagi mesra sama Ishak, jangan diganggu. Jadi Umi mau dibawa ke Yahudi, Umi selesai. Gitu. Jangan marah lah Ishak. Aku hanya bercanda Ishak. Orang ini muslim laki-laki itu boleh kok nikahin wanita Yahudi, kenapa? Oh boleh ya? Boleh, Muslim boleh menikahi wanita Yahudi, kenapa enggak? Tapi wanita Muslim nggak boleh nikahi Yahudi, bolehnya itu sama Muslim lagi. Iya. Iya kan? Jadi kayaknya Umi ini sudah berat sama Ishak. Jadi begini, Ishak itu memang beragama Yahudi, tapi dia tidak punya keturunan Abraham. Keturunan Abraham itu ada jadi bangsa Israel sama bangsa Arab. Dua bangsa ini diberkati Tuhan, Umi. Jadi saya juga diberkati Tuhan. Kalau Ishak emang orang mana? Ishak orang Israel. Ya, keturunan dari kakeknya. Ishak ini Bani Israel. Siapa bilang bukan Bani Israel? Nah, saudaraku semuanya, dari hasil diskusi yang sudah kita simak tadi, semakin hari semakin jelas saja ya perbedaan antara Torah yang diklaim umat Kristen dengan ajaran Kristen itu sendiri ternyata sungguh jauh berbeda, bahkan bertolak belakang ya. Dan sepertinya saudara-saudara dari Kristen ini seakan mereka tidak terima atau tidak percaya ya dengan penolakan yang sudah disampaikan oleh Ishak menurut Torah, juga berdasarkan kritikal bahasa ya, dan juga berdasarkan ilmu linguistiknya, dan mereka sepertinya masih ingin untuk memaksakan bahwa ajaran mereka tersebut memang berasal dari Torah itu. Namun itu tidak akan pernah dijumpai ya kalau merujuk kepada kitab Torah itu sendiri. Nah, begitu juga tadi betapa ngototnya si Billy ini ya untuk memaksakan keyakinannya terhadap saudara Ishak, namun sangat tidak bisa diterima berdasarkan kitab Torah ya. Dan begitu juga permasalahan tentang Tuhan sendiri, artinya Yahudi dengan Islam itu Tuhannya jelas sama ya, karena Tuhan itu adalah zat ya yang tidak bisa disamakan dengan makhluk manapun juga, dan juga tidak berbentuk seperti yang diyakini oleh umat Kristen. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini semakin menambah keilmuan bagi kita umat muslim, menambah wawasan kita ya, terutama tentang ajaran Torah atau kitab Torah tersebut, dan juga kita semakin bisa membedakan mana ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan mana pengajaran manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.